Jawab dari salam-salam Waalaikumsalam dari salam warahmatullahi saya. wabarakatuh. Warahmatullahi Sekali wabarakatuh. lagi rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Ya Bu semuanya, Hajar. salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Senang sekali rekan-rekan semuanya, saya berkesempatan untuk menjadi MC serta moderator pada Zoominar malam hari ini. Bukan cuma akan menjadi leader atau mentor, rekan-rekan semuanya, di sini saya akan memandu acara Zoominar malam hari ini. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Nora. Kalau ada yang interview Oh, Bu ke Nora Hajar saya, ya. saya, Bu Hajar saya Nora ya. Nora, rekan-rekan Halo Mbak semuanya, Nora. saya Halo adalah Mbak Nora. leader agent koordinator maupun Malam Mbak mentor Nora. rekan-rekan semuanya, mentor dari YLC rekan-rekan. Nah, kebetulan malam hari ini kita ngadain Zoom nih, rekan-rekan, untuk rekan-rekan semuanya yang pengen tahu kiat-kiat sukses di dunia properti, rekan-rekan semuanya. Ada beberapa poin nantinya yang akan dibahas rekan-rekan semuanya. Nanti kita akan perkenalan produk apa sih yang akan rekan-rekan itu sebarkan. Kalau misalnya seorang marketing freelance itu nggak tahu produk yang akan dipasarkan, gimana mau jualan rekan-rekan semuanya. Kalau misalnya nggak jualan, nggak bisa closing. Kalau misalnya nggak closing, nggak jualan, nggak bisa dapat cuan, nggak bisa dapat komisi. Rekan-rekan semuanya. Ini adalah suatu produk yang sangat-sangat viral di Bandung Barat. Dulu itu viralnya di daerah Bandung Timur. Tapi sekarang ada di Bandung Barat, yaitu The Emeralda Resort. Rekan-rekan ada yang pernah tahu tentang The Emeralda Resort? Sekitarnya. Belum tahu. Belum. Tahu, Mbak. Masih sedikit ya rekan-rekan semuanya. Ya, saya paham Iya, karena Kak. rekan-rekan masih basic di properti dan masih sangat-sangat pemula di properti. Maka dari itu, Zoominar hari ini kita buat rekan-rekan, kita adakan untuk rekan-rekan mengenal produk kita dan tahu didesain untuk para pemula di dunia properti dan pengen tahu nih cara jualan termudah tanpa harus bingung jelasin PK. PK itu kan banyak ya rekan-rekan nantinya yang akan dijelaskan oleh mentor kita salah satunya, CEO and founder dari Yan Prolen ini. Nah, rekan-rekan semuanya nanti kita akan ada Zoominar yang sesinya juga tahu cara jualan termudah tanpa harus bingung jelasin PK. Ada juga pemaparan cara posting closing dari mentor yaitu dari Pak Sakti. Dan kalau misalnya setelah Zoom ini, rekan-rekan itu ada yang namanya MOU, rekan-rekan. Atau penandatanganan kerjasama, surat kerjasama. Jadi nanti akan menghubungi rekan saya, yaitu Kang Nugi, rekan-rekan semuanya. Nah, untuk di YLC sendiri, saya jelasin sedikit nih, untuk di YLC itu ada beberapa orang, rekan-rekan semuanya. Pertama ada saya, Nora, ada Yusuf, ada Pak Yadi, dan ada tim yang mengelola juga. Salah satunya ada Pak Sakti, rekan-rekan semuanya. Nah, udah pada siap nih rekan-rekan buat mendapatkan suatu materi yang sangat-sangat bermanfaat nantinya untuk para pemula di PKT properti. naon PKT? Udah Siap, sangat siap? siap. 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 Nah, tapi sebelum PK itu naon boleh PK? dong rekan-rekan semuanya untuk open kameranya, on cam. Saya pengen lihat nih wajah cantik dan gantengnya. Jadi saya biar tahu saya sedang berinteraksi dengan siapa nih. Boleh? Boleh rekan-rekan semuanya saya tunggu. Boleh buat open kamera terlebih dahulu. PK naon PK? Cek cek halo Teh Nora, apakah masih ada sinyalnya? PK itu adalah produk knowledge, Pak. Pro ini keunggulannya apa, tipnya apa, harganya berapa. Jadi Bapak harus tahu tentang produk knowledge ini. Produk yang akan Bapak pasarkan nantinya. Gitu. Wah, pada open kamera. Ada yang lagi makan nih. Halo Pak Fajar. Halo, Gak Teh apa-apa, Nora. rekan-rekan semua. Kita sharing session malam hari Mantap, ini udah buat kenyang tuh habis santai sholat. tapi kondusif ya, Halo, Teh rekan-rekan Nora. semuanya. Catatannya kita buat santai tapi kondusif. Gimana caranya buat kondusif? Rekan-rekan memperhatikan tapi di mute ya nanti kalau misalnya sharing session udah dimulai. Ketika udah ada mentor yang masuk, rekan-rekan mute. Jadi rekan-rekan nggak ada suara, semuanya senyap,
rekan-rekan fokus mendengarkan. Kalau misalnya nanti ada yang mau makan ataupun ada yang mau bawa cemilan di sampingnya, mau teh, mau kacang, mau biskuit, mau cemilan, gak apa-apa rekan-rekan semuanya. Kita bikin santai tapi kondusif. Yang penting rekan-rekan bisa tahu ilmunya, bisa langsung mempraktekannya. Rekan-rekan. Yang saya harapkan dari Zoominar pada hasil yang nyata, rekan-rekan semuanya. Setuju? Ada yang mau cuan cepet? 2 minggu sebelum Lebaran, Mau. biar bisa ngasih THR ke anak cucu, ke Mau, ponakan. Mau. Boleh. Boleh. Dong. Rekan-rekan semuanya, saya harap nanti rekan-rekan bisa kondusif ketika mentor sudah masuk. Rekan-rekan, nanti akan ada 2 sesi. Sesi pertama tentang perkenalan product knowledge dan kenapa rekan-rekan bagus bergabung di dalam YLC ini. Yang kedua, kita akan ada sesi gimana caranya penjualan yang mudah tanpa harus tahu product knowledge secara detail. Dan gimana sih caranya posting agar penjualan atau produk yang kita sebarkan itu kena ke target market kita. Kita permudah rekan-rekan semuanya. Seperti yang saya bilang di awal, saya berharap di Zoom malam hari ini, rekan-rekan bukan cuma mendapatkan suatu materi, rekan-rekan semuanya, tapi rekan-rekan bisa mempraktekkan secara langsung dan bisa mendapatkan hasil yang nyata, rekan-rekan semuanya. Jadi, kita punya yang namanya punya yang namanya jargon maju bersama, sukses bersama. Jadi kita maju bersama-sama, suksesnya nanti juga bersama-sama. Ketika kita ngelihat teman kita yang sukses juga, kita ikut sukses, rekan-rekan semuanya. Sorry sebentar, saya konfirmasi terlebih dahulu ya untuk Kerja para bareng, happy bareng. sharing kepada rekan-rekan semuanya. Nanti ingat ya rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk mencatat apapun hal yang penting. Misalnya product knowledge itu ada lokasinya di mana, keunggulannya apa, harganya berapa, tipenya berapa. Itu yang paling penting rekan-rekan semuanya. Jadi seorang marketing kalau misalnya nggak tahu produknya, itu nggak bisa jualan, rekan-rekan semuanya. Jadi selain menyediakan cemilan di sampingnya, jangan lupa buat menyediakan catatan juga rekan-rekan semuanya. Oke? Oke, Kak. Oke, Oke. nanti boleh di-mute ya ketika sudah pembicara masuk. Oke, Kak Nora. Sudah disiapin nih? Sudah disiapin buat catatannya? Sudah siap. Sudah boleh ditunjukkan rekan-rekan semuanya catatannya, buku dan pulpennya? Biar saya tahu nih. Sudah, Teh Nora. Halo. Kalau pakai HP boleh nggak, Teteh? Kalau pakai HP yang penting catatannya nggak hilang ya, rekan-rekan semuanya. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal bahwasanya harus ada yang mencatat nih. Karena PK itu adalah yang paling penting untuk seorang marketing. Lokasinya di mana, harganya berapa, tipenya apa, keunggulannya apa, rekan-rekan semuanya. Jadi tulis yang penting-penting. Oke, rekan-rekan semuanya? Kayaknya udah pada siap nih ya. Kayaknya udah pada siap. Jadi kita mulai aja ya untuk sharing yang pertama, rekan-rekan semuanya. Tapi rekan-rekan, di sini kan para pemula di dunia properti. Ya nggak sih? Sorry, boleh Saya mikirin pacaran dulu. host kan nanti di Oke, oke. boleh Catatan di mute ya. Oke, rekan-rekan.
udah santai, udah di pos apa, kalau misalnya gelasnya itu penuh dan kita terus-terusan isi air, airnya bakalan tumpah, rekan-rekan semuanya. Tapi kalau gelasnya kosong, kita isi dengan air, gelasnya akan full dengan air yang baru kita isi, rekan-rekan semuanya. Malam hari ini kita akan sharing session tentang product knowledge dan gimana caranya buat posting. Dan bisa kena ke target market rekan-rekan semuanya. Tapi sebelum sharing session yang pertama, saya ingin memperkenalkan pembicara pertama, yaitu Bapak Yana Priyatna. Nanti putar untuk video dari Pak Yana Priyatna. Pak Yana orang muda yang luar biasa sukses, semangat dan ambisius ya, hebat luar biasa. Itu orangnya baik, Anak muda yang bisa berkreasi. Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa, inspiratif, semangatnya hebat. menurut saya Pak Yana Priyatna itu adalah sosok anak muda yang sangat-sangat hebat dengan pemikiran yang semua orang mungkin pasti tidak terpikirkan selama ini. Pak Yana orangnya cool, ganteng, best leader di Yan Proland. Kerja keras banget, semangatnya luar biasa. Cari ilmu juga dan rasa kekeluarganya tinggi. Pokoknya Pak Yana itu luar biasa banget gitu kalau dalam CEO dan founder kita gitu. Orangnya humble, terus berjiwa besar, berpikir terus ke depan gitu. Dan Pak Yana itu orang yang selalu mengayomi tim ya, jadi maksudnya lebih ke solusi bukan ke masalah gitu. Makanya tim kita alhamdulillah solid dan kompak untuk saat ini. Pak Yana itu orangnya baik. Itu salah satu orang yang benar-benar contoh banget untuk dipatutin, untuk diikutin. Itu guru terbaik saya. Kalau Pak Yana itu guru terbaik saya. Saya nggak akan sampai di titik ini kalau misalnya nggak ada Pak Yana. Panutan semuanya ya, karena apa? Saya pernah dari awal Emeralda sampai sekarang ternyata leader paling luar biasa lah. Karena Pak Yana itu baik orangnya, suka memotivasi orang lain, terus rendah hati. Makanya saya juga the best banget lah untuk Pak Yana semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, kita akan hadirkan ini dia kategori Grand Property Awards Developer and Phenomenal Figure. Diberikan kepada Bapak Yana Priyatna, Founder and CEO Yan Proland. Berkenan untuk naik ke atas panggung Bapak Yana Priyatna, Founder and CEO Yan Proland untuk menerima penghargaan Best Young Developer with Hybrid Media Strategy. Baik, selamat kepada Bapak Yana Priyatna. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Oke, rekan-rekan semuanya, itu adalah video profil dari Bapak Yana Priyatna. Bapak Yana Priyatna pernah menerima penghargaan sebagai kategori yang tadi sudah ditampilkan rekan-rekan semuanya. Gimana hebat rekan-rekan semuanya? Nantinya rekan-rekan malam hari ini akan mendapatkan materi dari orang hebat, yaitu Bapak Yana Priyatna. Selain menjadi CEO,
selain menjadi CEO and founder, Pak Yana sekarang juga menjadi Direktur Sales dan Marketing dari Yan Prolen. Rekan-rekan semuanya, mari kita sambut bersama-sama karena Pak Yana sudah berada di room Zoom meeting malam hari ini. Mari kita sambut Bapak Yana Priyatna dengan sangat meriah. Selamat malam Bapak Yana Priyatna. Oke, malam ya. Sukses, hebat, mantap, Oke, luar baik biasa Pak ya. Yana. Oke, Waktu ya, dan ya. tempat saya persilahkan untuk Pak Yana Priyatna. Oke, makasih ya. Silakan kalau nggak salah direkam ya, Zoom-nya udah direkam. Kemudian apa namanya? Aduh, saya lupa. Dia disorot ke kamera saya aja ya, ininya ya, ini. Oh, oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sukses, hebat, mantap, luar biasa ya. Kita punya visi, ya ini bisa dibaca ya, memberikan kebahagiaan kepada banyak keluarga melalui tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk beraktivitas. Visi misi ini dibuat oleh Pak Budi Isman, mantan CEO-nya Coca-Cola Indonesia dan susu SGM ya, Sari Husada. Oke, next, silakan. Kita selayang pandang dulu ya. Tadi, nah ini misi ya, next aja lah, bisa dibaca ya, nanti aja bisa di kantor ya. Next aja, nggak apa-apa. Next. Nah, kenapa sih harus investasi di Unprolen? Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan ke customer ya. Kemarin ada pertanyaan banyak legal atau segala macam, kritis, agent semuanya. Oke, kita jawab. Kebetulan saya ada founder, CEO, dan direktur marketingnya ada di sini saya sendiri ya. Kayak gitu bersama tim Pak Sakti yang luar biasa nanti ngejelasin tentang cara teknis memasarkan produk properti ya. Oke, next. Nah, kita developer terpercaya, rekan-rekan. Kami developer terpercaya udah dari tahun 2015, udah banyak proyek-proyek kecil. Tapi memang tiap hari itu improve terus, kita berbenah terus, kita bagusin terus gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Saya rasa konglomerat sekarang yang terkenal ya, Aguan, Caicung, James Riyadi, saya udah baca bukunya semuanya, Ciputra itu tidak dari kondisi yang ideal gitu ya. Salim Group gitu ya, mereka itu perantauan ya, mereka itu dari uyutnya sama kakeknya itu perantauan dari Cina Daratan, Bapak Ibu ya, dari Cina Daratan. Di sana mungkin terjadi perang saudara, perang berkecamuk dan sebagainya. Mereka terombang-ambing di lautan, uyutnya, kakeknya, bahkan hanya lulusan SD biasa. Tiba-tiba mereka terombang di lautan, bahkan sebagiannya banyak yang meninggal, banyak yang mati ya di tengah lautan itu. Bisa sampai seminggu, 3 bulan di lautan, kayak Rohingya aja, kayak gimana Rohingya gitu ya, tidak dalam kondisi ideal gitu ya. Ada yang terpisah dari keluarganya, suaminya, anak istrinya, orang tuanya, semuanya gitu ya, karena mereka mencari penghidupan baru di tanah Hindia Belanda dulu saat itu gitu ya. Jadi tidak ada kondisi ideal gitu. Cuman mereka pun banyak lulusan SD juga gitu, lulusan SD ada yang mati berdiri juga. Saya baca bukunya itu ya, uyut-uyutnya Lipo itu, uyut-uyutnya Salim Group, PCA tuh kayak gitu ya, tidak dalam kondisi ideal. Tapi mereka punya keberanian, kenekadan, mereka ingin bisa mengubah kehidupan bagaikan bumi dan langit. Mereka nggak ingin hidupnya begitu-begitu saja. Mereka cari cara, cari kerja keras, cari hopeng, cari kawan, cari sahabat untuk bisa memuluskan mimpi mereka untuk menjadi orang besar di Indonesia gitu ya. Bahkan banyak juga yang nggak bisa bahasa Indonesia, bahasanya Mandarin. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang anak cucunya menguasai konglomerasi di Indonesia, Salim Group, Ciputra, Lipo gitu ya. Padahal mereka sempat 1 minggu itu 1 minggu sampai 3 bulan itu kayak Rohingya, terombang-ambing di lautan, si kakek neneknya, nenek uyutnya, kakek uyutnya terombang-ambing di lautan. Mereka akhirnya ada yang menetap di Manado, ada yang menetap di Surabaya, ada yang menetap di Malang, ada yang menetap di Jakarta, Medan gitu ya. Dan akhirnya mereka ya bisa mencari penghidupan yang lebih baik di sini gitu ya. Dan akhirnya jadi konglomerat. Hanya karena mereka sama dengan kita makan nasi. Mereka hampir sama tingginya, mungkin 160 sampai 170-an. Cuman mereka yang membedakan adalah tekad yang kuat gitu ya, tidak mau pantang menyerah. Segala cacian, makian, bulian mereka tidak dengar. Mereka hanya fokus kepada diri mereka sendiri. Mereka selalu cari cara pada saat krisis dan apapun, mereka selalu cari cara supaya mereka tetap bertahan gitu ya, kayak gitu. Saya dengar guru saya Pak Abu Sauki yang bangun rumah zakat dan rumah sakit Edelweiss pernah sampai amit-amit ya, jangan sampai terjadi di kita, pernah bangkrut di bisnisnya, itu tinggal nyesain kolor di badan katanya, kayak gitu. Jadi dia udah nggak nyesain rumah, udah nggak nyesain kendaraan, tapi dia hanya nyesain kolor di badan gitu. Tapi kuat,
gak mau kalah, belajar terus. Saya tahu Pak Abu Sauki itu kalau baca buku tuh sampai baca buku Good to Great, baca buku apa lagi ya, faktor why gitu ya, dan baca buku banyak lah, banyak buku Robert Kiyosaki, kata dia sampai berarti dibaca puluhan sampai ratusan kali, dan akhirnya omset beliau sekarang triliunan ya, seorang ustadz. Pak Abu Sauki komisarisnya kalau dibilang atau Dewan Syuronya PKS setahun nyumbang 50 M ke PKS zaman dulu. Makanya pernikahan anaknya itu selalu dihadiri oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saksinya gitu. Sekarang beliau punya rumah sakit Edelweiss, direkturnya kebanyakan usia 30 tahunan dan lulusan Harvard, Stanford atau Oxford Inggris ya. Kayak gitu tuh luar biasa sih, hanya seorang ustadz, bandar angkot, bandar peternakan, itu bisa luar biasa ya. Itu saya pun banyak kegagalan di hidup saya. Apakah Pak Yana jadi developer pernah sukses? Ya ada gagalnya juga gitu. Tapi karena kita berniat baik, lurus, ya saya kembalikan uangnya, saya full 100% saya kembalikan, dan saya tidak pernah minta lagi fee agent, reward agent, saya enggak gitu, dan beres semuanya. Makanya kita masih namanya Yan Proland sampai sekarang. Ada proyek yang besar hasil luar biasa kayak di Emerald Shot. Ada nggak kalau ditanya proyek gagal? Ada. Contohnya Cilengkrang, kami jujur aja ada proyek gagal, itu 30 unit, itu terkait ada sesuatu, tapi uangnya saya kembalikan full 100%, dan saya tidak pernah minta lagi komisi agent, itu kami tanggung semuanya 100%. Itu yang membuat nama kami tetap melambung tinggi, tetap namanya Yan Proland, tidak ganti-ganti dari 10 tahun yang lalu, rekan-rekan, kayak gitu ya. Jadi itu kita komitmen, kita nggak ada niat baik, nggak ada niat jelek, nggak ada niat jahat, kita ingin niatnya bagus gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa berdiri tegak sampai sekarang kayak gitu ya. Next, silakan. Ya. Nah, kita 10 tahun berarti 10 tahun berprofesional selalu menjaga tanggung jawab, jujur, amanah, dan berintegritas gitu ya. Jadi kita nggak aneh-aneh lah, nggak neko-neko gitu ya. Itu yang mungkin jadi jalan ninja, jalan langit, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat developer seangkatan saya pada ambruk, pada saat pandemi 2021-2022 pada collapse, kita tiba-tiba naik gitu, luar biasa ya. Karena mungkin kita niatnya lurus-lurus aja lah, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu ya, lain sebagainya, sehingga akhirnya kita luar biasa. Dan kita punya sekolahan boarding school D1 berasrama gitu ya, dan itu diajarin benar-benar marketing digital, marketing properti dengan grupnya Pak Sakti ini gitu kan. Itu yang luar biasa lah kayak gitu. Jadi karena kita timnya udah siap, jadi ini rekan-rekan, kunci Anda membangun sebuah bisnis itu adalah bangun dulu timnya. Bangun dulu timnya, jangan dulu ekspansi. Sebelum Anda project itu positif, jangan dulu ekspansi. Ingat ya, sebelum project itu cash flow-nya positif, jangan dulu ekspansi. 10 tahun itu fokus bangun, bongkar, pasang tim. Itu yang saya lakukan. Saya lihat teman seangkatan saya ke waktu itu tuh walaupun kecil proyeknya, cuma mungkin 3.000 meter ke bawah, 1.000 meter, terlalu banyak ekspansi dan timnya belum siap. Pada saat kena pandemi udah rontok semuanya. Kalau kita justru bangun 5 tahun pertama tuh bangun tim. Karena tim itu nggak dibangun dalam satu malam. Tim itu bisa dibangun dalam waktu 3 atau 5 tahun. Saya udah pernah mengalami pengkhianatan. Saya udah pernah mengalami satu gerbong pindah semua. Tim terbaik saya pindah semua, tapi Yan Pro-nya tetap berdiri tegak. Pak Darmono, ownernya Kapal Api Indonesia di Surabaya, pernah kehilangan 40 tim terbaik, tim intinya. Cuman karena beliau tetap fokus, tekun, akhirnya Kapal Api tetap jadi merek brand nomor 1 di Indonesia sebagai kopi, Bapak Ibu. Jadi kita udah berbicara sistem, asal owner, CEO-nya, entrepreneurship-nya kuat, nggak dengerin kata orang. Jujur aja rekan-rekan, mohon maaf ya, saya jarang lihat status orang. Ini kejelekan saya nih, saya jarang lihat status orang, status IG, status WA tuh saya jarang lihat status orang, jadi saya fokus pada diri saya sendiri gitu ya, kayak gitu. Saya nggak peduli, tapi kalau coba ada acara-acara besar, kira-kira tanggapan tim saya, tanggapan audiens itu gimana, saya kadang suka lihat. Cuman kalau sehari-hari, jujur aja, saya kadang tidak pernah lihat status orang, saya fokus kepada diri kita sendiri. Kadang, mohon maaf, istri pun marah-marah, ini katanya anak lagi lucu-lucunya, kok kamu nggak lihat, gitu kan, kayak gitu. Ya, tapi ya udahlah, kayak gitu ya. Oke, next. Ya sedikit saya ada kasih filosofi ya. Alhamdulillah kita mendapatkan award dari majalah Property and Bank tahun 2022. Kita pernah menghibridkan antara digital sama offline marketing ya. Ini saya di Ciputra Award ya, dikasih ini di Jakarta ya, Kuningan ya. Next. Di ininya Ciputra.
Nah, kami termasuk dari segi penjualan, kami termasuk 6 besar developer di Bandung. Pertamanya udah pada tahu lah grup-grup besar Sumarekon, Podomoro, dan sebagainya ya. Kota Baru mungkin kami termasuk 6 besar. Sisanya raja-raja lokal lah, kita tahu sendiri ya. Kita tiba-tiba merasa jadi 6 besar penjualan terbaik di Indonesia, di Bandung khususnya ya. Next. Nah, sebenarnya salah satu developer dengan perkembangan cukup cepat ketika pandemi, gitu ya. Alhamdulillah, penjualan kita, kami jujur aja 3 tahun ini belum ada hutang bank dan belum ada hutang investor. Kami hanya hidup dari AR konsumen, dari uang konsumen gitu ya. Dan mudah-mudahan minta doanya semoga bisa masuk nanti investor dari Amerika ya, kayak gitu. Next. Kayak gitu. Nah, tadi ada soal masalah gagal ya. Apa bedanya orang gagal sama orang sukses? Adalah kalau saya mau sharing rekan-rekan, apa bedanya orang gagal sama orang sukses? Orang sukses itu orang yang lebih banyak gagalnya dibanding orang gagal tapi dia bangkit lagi. Gitu aja. Kalau orang gagal udah trauma, udah leave dari grup gitu, udah nggak mau ikutan lagi, udah nggak ngerjain lagi dan undungan, baperan, bucinan gitu ya. Kayak gitu. Kalau orang sukses itu ya dia pernah gagal, dia pernah kecewa, tapi cukup 1 malam aja, cukup 1 hari aja, besoknya dia harus bangkit lagi dengan sangat luar biasa. Jadi perbedaan orang sukses dengan orang gagal adalah orang sukses itu lebih banyak gagalnya dibanding orang gagal. Cuman dia bangkit lagi dan selalu cari cara terus. Kalau orang gagal, ia berkutat dengan traumatis, dengan masa lalu, dengan merasa menyalahkan diri sendiri gitu ya dan lain sebagainya, merasa menyalahkan keadaan, Tuhan dan lain sebagainya, akhirnya dia nggak berkembang gitu. Jadi makanya kemarin saya sarankan di anggota di grup ya, kalau Anda mungkin ada chat yang kehapus, saya juga merasakan sih kalau saya ada chat dihapus nggak enak ya. Atau kemarin ada yang namanya nggak ada gitu, nama Zoom-nya nggak ada, tiba-tiba leave dari grup. Saran saya itu masalah kecil gitu. Memang saya merasakan nggak enak, tapi kita punya opportunity yang lebih besar apa? Training nanti akan ada Yanpro gratis, baik online, offline. Kita ada acara Sampurasun, diinepin di hotel, lihat Sanggu Angklung Ujo. Kita ada pembelajaran Meta Ads, workshop 2 atau 3 hari di Bandung gratis. Kita ada apa lagi ya? Kita ada nanti ada workshop tentang bagaimana mengolah ring 1, kontak nomor handphone kita sendiri dan bagaimana cara pakai WA Blast gratisan gitu ya untuk nge-blast database kita. Nah, itu lebih penting dibanding Anda ngomongin kenapa nama saya tidak ada, kenapa kenapa chat saya kehapus, mungkin nggak sengaja, itu masalah kecil lah gitu. Tapi saya jujur kalau saya ada chat kehapus saya sakit hati juga sih, tapi udahlah, itu sampingkan itu gitu. Kita ada visi yang lebih besar. Visi yang lebih besarnya itu adalah nanti bisa umroh sama Pak Dahlan Iskan. Closingan dapat 2,5%, kalau dari 1M aja udah 25 juta tanpa mengantar, karena kita yang mengantarnya. Dapat closing fee 2,5 juta sampai 5 juta. Dapat motor baru senilai 20 juta. Itu yang lebih besarnya. Jadi kalau ada yang hal-hal kecil, tiba-tiba kemarin ada yang leave dari grup dan sebagainya gitu ya. Aduh, itu janganlah gitu ya. Itu japri aja ke admin, mungkin kesalahan saya di mana atau apa, nanti kita saling bertegur sapa lah itu gitu ya, kayak gitu. Jadi mohon maaf, tapi saya merasakan kalau saya sakit hati juga, cuman kadang tahan dulu lah, banyak istighfar, astagfirullah, langsung kita bangkit lagi gitu. Yang lebih penting itu adalah kita closing besar, bisa umroh bersama Pak Dahlan Iskan atau Inul, dan punya motor baru senilai 20 juta. Kalau ada di grup sedikit drama itu wajar aja ya, karena kita orang-orang baru juga semuanya di grup ya, kayak gitu. Nah, kita udah terima 100 unit di belasan proyek-proyek kecil. Sekarang lagi dibangun Emerald itu 40 unit. Sampai akhir tahun ini kita akan serah terimakan 175 unit gitu ya, 50 unitnya tanah kapling. Dan tadi saya udah ketemu perwakilan dari orang Al-Azhar, ketua YPI Al-Azhar di Jawa Barat. Insya Allah 2 tahunan lagi kita juga akan bangun sekolahan Al-Azhar view 180 derajat Bandung Barat di Emerald Resort gitu ya. View-nya bagus banget, 1,6 hektar. Kemudian apalagi ya, depan jalan raya utama gitu. Jadi Anda bisa woro-woro, ini akan dibangun Al-Azhar sih. Kita pun akan mulai branding sih bangun Al-Azhar, tapi mungkin nanti nge-brandingnya banget pas pembangunan banget ya. Kalau sekarang cuma sounding biasa aja gitu ya. Next. Sekolah Al-Azhar utamanya ya, bukan Al-Azhar yang lainnya. Nah, ini proyek-proyek yang udah kita kerjakan di Cisarantan, Arcamanik, Antapani, Cilengkrang, Cianjuang, Cimahi, Cibarengko, Kertajati dan lain sebagainya ya. Next.
Ya. Kemudian yang ini, alhamdulillah per hari ini pun, jujur aja per hari ini pun saya pribadi atau kita company itu 0 rupiah hutang bank dan tidak punya hutang investor. Gitu, walaupun harusnya sih Sabtu ini saya ke Singapura ketemu investor dari Amerika, anaknya kebetulan ada di Singapura atau ada di Malaysia. Tapi tertahan karena ini ya saya tadi baru disetujui visa ke Amerikanya, sehingga akhirnya paspornya ditahan dulu. Jadi mungkin minggu depan saya ketemu investor dari Amerika itu dalam rangka perluasan Emerald Resort 300 hektar ke belakang. Itu beliau orang Cina Surabaya sih. Orang Cina Surabaya udah cukup berusia 70 tahun, nggak bisa lagi ke Bandung karena terkait jet lag, takut ada mungkin ya amit-amit ada serangan jantung dan sebagainya di perjalanan, karena perjalanannya hampir 20 jaman lebih ya. Nah, saya Sabtu ini tuh disuruh bertemu anaknya di Singapura, karena anaknya juga punya kapital besar di Singapura, tapi karena paspor saya ketahan di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta tadi karena di ACC visanya mau ke Amerika, jadi minggu depan insya Allah mungkin kita ketemu dan insya Allah kita perluasan sampai 300 hektar. Tapi yang berita utama tuh tadi Al-Azhar, Ketua YPI Jabari Al-Azhar, sekolahan Al-Azhar yang paling terkenal itu insya Allah akan bangun di kita dalam waktu 2 tahunan lagi gitu ya. Jadi kita nggak ada masalah ya kayak gitu. Silakan kalau mau di-sharein ke konsumennya, ke bayarnya bahwa kita akan ada sekolahan Al-Azhar 2 tahunan lagi, mangga ya. Kita sananya disediain kok dari Emeralda 1,6 hektar di pinggir jalan raya utamanya, boulevardnya Emerald dari Short gitu ya, kayak gitu. Next. Nah, kita legal and clean ya, nggak ada masalah. Kita zona kuning, bahkan orange itu bisa dibangun apartemen, bisa dibangun hotel, sekolahan, Al-Azhar tadi dan lain sebagainya. Kemudian udah ada keluar IMB-nya, udah ada, jangan khawatir. Lagi naik ke SHGB, kemudian nanti split gitu ya. Jadi terus tanah juga udah dimiliki dan sebagainya. Jadi tidak usah ada kekhawatiran. Terus terkait Sesar Lembang, kita bukan Sesar Lembang. Kalau Sesar Lembang itu daerah Cilame, daerah Bandung Barat ke arah utara, kita Bandung Baratnya justru ke arah barat ya, ke arah Cipatat gitu ya. Jadi nggak ada ini. Tapi nggak jauh, kalau Cipatat jauh ya. Kita hanya 5 menit dari IKEA Kota Baru Parahyangan atau 15 menit dari Stasiun Wus dan Tol Padalarang. Rekan-rekan, next. Gitu, oke. Next silakan. Nah, kita pajak aman, kita bayar pajak terus ya. Kita juga perusahaan berbentuk PT dan bayar pajak. Kita justru bukan sembunyi-sembunyi dari pajak. Kita justru selalu meeting tiap minggu tuh, ayo pajaknya berapa? Minggu ini, bulan ini keluarin. Jadi kita tidak yang nilai pajak gitu. Karena kita pingin visinya besar, ya kita harus good government-nya dijalankan dan akhirnya kita harus bayar pajak. Jadi saya nggak takut sama pajak, ya, karena kita bayarin pajaknya gitu ya. Bisa nilainya ratusan juta ya tiap bayar pajak kita tiap bulan ya. Pajak PPH, pajak PPN, pajak BPHTB dan sebagainya, pajak penghasilan ya, pajak PPN 11% dan sebagainya kita bayarkan. Next. Kayak gitu. Ya, kemudian kita perusahaan berbentuk PT ya, jadi tidak ada transfer perseorangan. PT-nya dari tahun 2020 berarti udah 5 tahunan gitu ya. Kalau sampai 300 hektar kita kemungkinan bisa IPO ya, kayak gitu. Jadi nggak perorangan ya. Nah, dan kita nama brandnya namanya Yan Proland. PT-nya PT Siliwangi Anata Bumi. Siliwangi itu Jawa Barat, identik dengan Jawa Barat, dan nama proyeknya Emerald dari Short. Dan kita juga punya Emerald Kertajati ya. Next, silakan lanjut. Ya, kemudian staf juga profesional. Kita gabungan kok. 50% kita sekarang staf didikan. Kalau kita bilangnya anak ideologi. Anak ideologi itu anak-anak yang dididik terus tiap hari dari nol, dari benar-benar nggak tahu apa-apa sampai bisa jadi profesional. Dan juga ada staf profesional untuk mentransformasi ilmu dari grup-grup besar di Indonesia kayak Paramount Land, Lipo Land, Ciputra, Podomoro, Sumarekon itu pada masuk juga ke kita. Jadi 50% profesional mantan dari perusahaan besar, 50% lagi anak didikan kita, anak ideologi kita yang kita titipkan ke anak profesional gitu ya. Next. Ke Jaya Group dan sebagainya ya. Jadi ada mantan Jaya Group. Jadi staff banyak juga dari perusahaan multinasional company, tapi rata-rata 80% kita itu usianya di bawah 40 tahun ya. Karena ya itu kita masih punya harapan pingin bisa mengalahkan Pak Aguan di PIK 2 ya nanti ke depannya ya. Mungkin 30 tahunan lagi kita udah bisa ngalahin PIK 2 gitu kan. Kayak gitu 20 tahun lagi gitu ya. Itu ada harapan untuk ngalahin Ciputra. Bersaing lah, bukan ngalahin, bersaing dengan mereka ya kayak gitu. Next. Visinya gitu, bersaing dengan mereka. Nah, ini ya tim saya ya masih ada Pak Heru ya, mantan Wakil Direktur Margahayu Land. Saya masih ada juga ya kayak gitu. Next. Sekarang Direktur Marketingnya saya kebetulan. Nah, ini banyak juga dari perusahaan multinasional company ya. Masih ada Pak Yadi, manajer agennya Pak Yadi ya. Jadi kalau ada mau survei, confirm ke Pak Yadi. Nanti Pak Yadi cari orang yang jago gorok di lapangan. Jadi sebetulnya
Kalau mau nganter syukur, alhamdulillah. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kita udah sediain tim penggorok yang luar biasa di lapangan. Janjiannya kalau mau survei proyek kita di IKEA aja. IKEA Kota Parahyangan 5 menit dari proyek kita. Ya, sekali lagi kalau mau janjian jangan Sherlock, jangan kasih mapnya, tapi di IKEA Kota Baru Parahyangan ini ada Pak Made juga, Pak Made dari Podomoro sama Transproperty ya. Ada drummer Dewa juga kemarin Pak Rizky ya. Pak Rizky drummer dulu katanya bekas drummer Dewa gitu ya. Dewa 19 pada di kita, cuman mungkin krunya atau apanya saya nggak ngerti ya. Ada Pak Yadi juga dari Jaya Group ya sebelumnya. Next. Ya. Oke. Nah, kemudian ada konsultan expert, kita ada konsultan. Oh ya, per besok lawyer corporate kita ada tambahan. Lawyer corporate kita udah punya lawyer corporate namanya Pak Deki. Ada tambahan juga kita lawyer corporate-nya dari Pak Kuswara, komisarisnya Persi Bandung. Komisaris karena ada visi mudah-mudahan dengan Pak Kuswara, komisarisnya Persi Bandung masuk jadi lawyer corporate kita. Saya visinya pingin nanti Pak Glenn Sugita, direktur utama Persi Bandung, klub sepak bola, sama istrinya Erick Thohir setingkat yang nasional lah, tapi harganya terjangkau, yaitu adalah Pak Kuswara, sekarang itu komisarisnya dan pendiri Persi Bandung bermartabat ya dari tahun 2009. Ya, next. Ya, ini pernah jadi konsultan kita Pak Budi Isman, mantan CEO Coca-Cola Indonesia dan presiden Usada Susu SGM. Next. Oke, Pak Matius Yusuf juga guru lah, ini mah lebih ke guru ya. Saya juga berpartner dengan beliau di Batam. Beliau ex-direktur Podomoro 20 tahun. Kemudian konsultannya Transproperty. Beliau punya saham di Transproperty walaupun kecil dengan Pak Hairul Tanjung. Dan sekarang komisaris utamanya Trinity ya, dengan Pak Bung Chandra. Besok saya ikut kelas Pak Bung Chandra tiga hari. Saya udah riset ke 5 atau ke 6 ini kayak gitu. Jadi saya kalau ada kelas itu bagus, dan saya mau ini lagi mau update ilmu ya, saya ikutin lagi kelasnya gitu, riset dengan Pak Bung Chandra gitu kan, kayak gitu. Next. Nah, visi kami visi emosional dan spiritual goal 1 Juni 2030 pingin bikin 1000 sekolahan gratis terbaik di dunia di Indonesia. Kurikulum mungkin Cambridge atau Pearson gitu ya, kayak gitu. Jadi tapi gratis, karena saya ke luar negeri pertama saya itu adalah ke Finlandia gitu ya. Belajarnya bangun bikin sekolahan gratis di Finlandia saya waktu itu. Jadi saya tahun 2020 ke luar negeri pertama saya itu bukan ke Singapura, Malaysia, Thailand dan sebagainya, atau ke Brunei, atau ke Korea atau Jepang atau ke Arab Saudi. Saya justru ke luar negeri pertamanya langsung saya ke Finlandia, belajar bikin sekolahan. Nah, itu terinspirasi dari Finlandia, saya akhirnya ingin bikin juga di Indonesia gitu ya, kayak gitu sekolahan. Jadi ini visi. Jadi kalau Anda punya target, punya mimpi, punya visi, jangan materi terus. Saran saya kalau pingin rezekinya yang nyamperin Anda, ya Anda harus punya emosional dan spiritual goal gitu. Misalnya pingin sedekah yang banyak, nazar gitu, nazar pingin apa gitu ya. Mungkin kalau investor dari Amerika ini masuk, ya mungkin saya bisa undang 100 sampai 1000 anak yatim ke Embroidery Shop gitu, kita gelar pengajian dan sebagainya. Itu biasanya rezekinya nyamperin. Jadi kalau jangan hanya materi gitu, kalau materi itu pengen mobil, pengen keluar negeri, pengen itu materi, tapi coba sambungin ke emosional spiritual goal, biasanya lebih ini lebih akhirnya rezekinya yang nyamperin kita, bukan kita yang ngejar-ngejar rezeki gitu ya rekan-rekan ya. Next. Oke, dengan investasi di Unprolen gitu ya, atau Anda berjualan Unprolen, berarti Anda juga berinvestasi pada pendidikan masa depan Indonesia. Mudah-mudahan visi saya, anak-anak Anda bisa sekolah di kami tuh. Saya aja ini saya gemar-gemor terus, tiba-tiba Al-Azhar datang. Saya gemar-gemor ini dari 3 tahun yang lalu, dari 4 tahun yang lalu, dari 2021 gemar-gemor tentang visi ini. Tiba-tiba Al-Azhar datang. Pak Yana nggak usah beli Al-Azhar aja, kan Pak Yana udah punya tanahnya, kita bangunkan aja. Kalau bangun gampang, nanti kita tinggal cari investornya, katanya gitu. 3 tahun balik modal gitu ya, dengan itu kan. Jadi rekan-rekan kalau ada mimpi atau visi itu selalu diomongin, walaupun kata orang kamu bacot aja, kamu cuman ngomong aja, kamu cuman halu, jangan. Kalau kita kerja kerasnya seimbang dengan bacotan kita nggak apa-apa. Tiba-tiba nanti kalau saya prinsipnya gini, biarkan orang mencaci maki kita, nggak setuju dengan pendapat kita, dengan mimpi kita, tapi kita itu harus bisa membuktikan diri, kita tuh harus bisa membalikan prediksi orang-orang, sehingga akhirnya orang itu bisa kejang-kejang melihat kesuksesan kita gitu. Orang itu bisa melihat kesuksesan kita sampai terkencing-kencing, loh kok kan dia dijelekin, dia dicaci maki, dia dianggap tidak mungkin. Kita tuh harus jadi orang yang bisa membalikan prediksi orang sampai orang itu terkencing-kencing dan terkejang-kejang ngelihat kesuksesan kita. Jadi nggak perlu kita balas dendam kepada orang, biarkan kita sukses, orang lain yang kejang-kejang gitu aja. Kita nggak usah ngelakuin apa-apa.
gitu kan, kayak gitu aja rekan-rekan gitu ya. Jadi show must go on ya, life must go on gitu. Next. Ya ini, nah rekan-rekan kita ada pola konvensional dalam pemasaran properti. Kalau pemasaran properti kan biasanya Anda punya bikin konten, Anda punya konten, sebar iklan, kemudian Anda dapat lead dan ada calon peminat gitu ya. Anda punya lead dan calon peminat, kemudian Anda follow up, FU ya, FU itu follow up. Kemudian Anda survei one on one, udah survei one on one nanti ada closing tapi hanya 1-2 unit karena surveinya sendiri one on one, dan akhirnya Anda dapat fee dan reward tapi belum banyak karena closingnya sedikit gitu ya. Next, kalau pola update bagaimana? Saya ulang-ulang ya biar masuk ke alam bawah sadar Anda, ke pikiran bawah sadar Anda ya. Nah, kalau pola update atau viral itu adalah Anda share konten sebanyak mungkin. Saran saya adalah jualan properti itu adalah ke kontak nomor handphone Anda sendiri paling utama. Anda list di kontak nomor handphone Anda sendiri, ring 1 Anda, teman SD, SMP, SMA, kuliahan, S1, S2, tetangga, teman kerja atau apa, siapa yang kira-kira punya duit, bapaknya punya duit, keluarganya punya duit, Anda tawarin pertama tuh ke situ dulu, tapi jangan langsung di broadcast. Anda sapa dulu, hai apa kabar? Saya punya properti bagus, baik itu tanah kafling atau rumah baru. Anda mau ikut join nggak? Kebetulan kita ada gathering gratis plus bonus voucher belanja nanti hari Sabtu. Semudah itu aja. Jangan langsung nge-blast ya. Kalau ke relasi Anda, ke kanal Anda sapa dulu, hai gitu. Terus Anda lihat ini ada perumahan yang view-nya bagus loh, 360 derajat, barangkali minat, minimal beli tanah kaflingnya dulu gitu, segala macam gitu ya. Jadi kalau pola update atau viral tuh Anda dapat konten atau viral, atau Anda dapat konten atau dan posting dari kita gitu ya, dan sebarkan ke iklan-iklan kemanapun, bikin status WA, status IG gitu ya, bikin TikTok segala macam. Kalau Anda bisa meta ads gitu ya, kayak gitu. Nanti Rabu depan kita ada pelatihan meta ads 1 hari di kantor. Kalau minggu ini kita pelatihannya tentang bagaimana Anda mengolah database ring 1 Anda, kontak nomor handphone Anda, dan bagaimana menggunakan WA Blast secara gratisan. Itu yang saya sering lakukan kepada Anda gitu ya. Jadi cara-cara itu akan kita sharein nanti hari Minggu full ya, 1 hari dari jam 10 sampai jam 4 sore. Kalau Rabunya, kalau Anda punya kesempatan nanti dari jam 10 sampai jam 4 sore ada lagi pelatihan meta ads bagi Anda yang mampu pasang iklan berbayar gitu ya. Kayak gitu. Nanti jelasin lah sama Pak Sakti ya. Nah, kemudian Anda dapat lead atau calon pembeli di follow up. Di follow up-nya cukup sampai arahin ke gathering, arahin ke gathering ya, kayak gitu. Kemudian Anda akan bayarnya akan mengikuti gathering properti dan diedukasi dulu sama kita. Akhirnya mereka survei serentak semua. Nah, kalau di hari Sabtu tanggal 15 ini baiknya surveinya nanti siangnya. Udah survei arahin ke buka puasa bersama, karena nanti akan dapat voucher belanja. Jadi bagi orang yang udah survei plus datang tepat waktu jam 16, dia akan dapat voucher belanja senilai 100.000 di Rio di Jogja Junction, KBP juga di situ juga, kan lumayan buat belanja gitu ya, kayak gitu. Kemudian karena surveinya serentak, akhirnya terjadilah closing massal dan akhirnya fee dan rewardnya banyak. Dan mudah-mudahan saya bermimpi dan membayangkan saya bisa berangkat bersama Anda Januari tahun 2026, akhir Januari, umroh di Bandara Internasional dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jeddah, Riyadh atau Taif di Madinah sana atau di Mekah sana, dan kita bersama-sama umroh bersama Pak Dahlan Iskan atau Inul Daratista dan Mas Adam. Yang aminnya paling kencang saya doakan semoga cepat terkabul. Amin ya robbal alamin. Silakan chat amin 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 semuanya. Amin ya robbal alamin. Ayo, yang amin saya yakin 1000% pasti terjadi gitu ya. Silakan aminnya di chat aja, enggak amin semuanya. Yuk, mana saya pengen lihat amin 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 ya robbal alamin 1000% pasti terjadi ya. Ya, saya suka ngomongin proses tapi terjadi gitu ya. Pengen bangun sekolahan, tiba-tiba datang Al-Azhar tanpa ada ini. Itu dari grup Pak Sakti juga dengan sangat hebat, luar biasa ya. Amin ya robbal alamin gitu. Oke, next rekan-rekan. Nah, ketika aku mau gathering, kenapa bisa closing masalah di gathering? Next, ya silakan next, Kang Nugi. 1, faktor trust, bisa ketemu langsung dengan developernya, dengan dari mulai staff sampai manajernya sampai ownernya, kalau ada ya nanti. Faktor scarcity, faktor kelangkaan, gitu yang dijual lebih sedikit dibanding peminat yang mau beli gitu ya. Jadi itu yang luar biasa. Kemudian faktor urgensi, ada promo khusus hanya saat gathering saja. Ada promo khusus. Jadi kalau besok promonya harga rumahnya 850 jutaan gitu ya, yang cash keras sama DP 50% hanya 850 jutaan. Anda akan dapat motor baru senilai 20 juta plus umroh bersama Pak Dahlan Iskan akhir Januari 2026 ya, atau dengan Inul Daratista kalau kemarin dengan Inul barengan dua beliaunya ya. Next. Nah, mengapa lebih mudah jualan saat gathering? Next.
Nah, karena tinggal sebar copywriting, kemudian Anda isi formulir kita, gitu. Tinggal sebar copywriting, tinggal sebar gambar, tinggal sebar video, dan sebagainya, gitu ya. Jadi, pemasaran paling utama itu ke ring 1 itu ke kontak nomor handphone Anda sendiri, list siapa yang paling kaya. Jangan dulu di-blast, Anda cukup sapa, dan kemudian Anda pasang status WA, gitu ya, kayak gitu. Tidak perlu handling yang terlalu ribet-ribet atau aneh-aneh, dibantu edukasi oleh tim developer. Jadi, Anda arahkan aja ke Gathering, udah semua itu arahkan aja ke Gathering. Next. Nah, ini ada magic word. Magic word-nya apa? Jika tidak tahu cara jawabnya, misalnya tanya spesifikasi, tanya KPR-nya gimana, banknya apa aja, luas bangunan, luas tanah, kemudian keramiknya apa, semennya apa, wadah Anda pusing, udah aja. Anda pakai gunain magic word. Magic word-nya semua akan dijelaskan secara lengkap pada saat gathering. Tinggal datang aja, gratis, free. Plus kalau survei duluan dan datang jam 16, akan dikasih voucher belanja gratis dari kita senilai 100.000 buat suami istri. Semudah itu ya, rekan-rekan. Next. Kayak gitu. Next. Udah ya, kayak gitu ya. Atau ada product knowledge, mungkin saya bisa jelaskan review sedikit untuk product knowledge. Kayak gitu. Sekarang silakan sharein. Oke. Keren nih. Udah semakin canggih nih ininya. Ini Kang Nugi, Teh Nora, tim ILC sama Kang Ucup, kemudian Pak Sakti dan tim Marlin Group, Kang Pak Sakti Group juga ini melebur terus ngasih zoom terus kepada Anda. Ini harus berterima kasih banyak yang mau ngajarin ini ya, itu luar biasa ya, sampai jam 11 hampir tiap hari, itu seminggu 3 kali kayak gitu. Nah, ini Embroidery Shot. Next. Embroidery Shot, ini kita bergaya Santorini gitu ya, dan kita ada di perbukitan Bandung Barat, 5 menit dari IKEA Kota Baru Parahyangan, Waho Kota Baru Parahyangan, 15 menit dari Tol Padalarang, dan 15 menit dari Stasiun Wus Kereta Cepat Bandung Jakarta ya, kita serba 15 menit, dan 30 menitan kita ke kotanya ya, ke Tol Paster, ke Mall VVJ, Mall BTC, Mall Pasir Pascal 23 dan sebagainya. Jadi kita dekat semuanya. Ingat, ini udah zona kuning atau zona oranye, izin udah ada, udah lengkap. Nanti bisa diperlihatkan semua izin kita ke ini, ke Kosot Buyer. Kalau saya pengen lihat, mau mana lihat ininya, oke, silakan tinggal diundang ke kantor, nanti kita ketemukan dengan legal kita ya, kayak gitu. Next. Ya. Oke, saya sampai 9:30 aja ya, langsung lanjut Pak Sakti, takut keburu malam. Nah, kenapa harus Bandung? Ingat ya, Bandung itu adalah kota wisata, kota pendidikan, dan kota industri. Bapak Ibu ya, itu tidak diketemukan di kota manapun. Yang kota cantik, kota menarik, kota yang nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, nyaman, dingin, sejuk. Apalagi ya, Bandung itu cantik, garelis, karasep gitu ya. Pokoknya indah lah kalau Anda perjalanan dari stasiun kereta cepat di stasiun Halim Padalarang ke Padalarang, itu semuanya tuh Bandung itu adalah benar-benar eksotiknya Jawa Barat ya. Tanah Parahyangan itu benar-benar hijau bunga. Kalau Anda ke Arab semuanya gersang, kalau ini semuanya hijau berbunga gitu, luar biasa ya. Jadi Bandung itu luar biasa lah. Kalau Jogja itu kan cuma kota wisata, kota pendidikan, bukan kota industri. Bandung itu kota industri loh, Cigondewa, Majalaya, Ciparai, Ranca Ekek, Cicalengka, apalagi Cimareme gitu ya, Padalarang, Tagog Apu, itu industri semua gitu kan, kayak gitu. Apalagi ya, banyak lah, Ranca Ekek ya, banyak lah. Kalau Bandung itu nggak diapa-apain terus gitu ya. Jadi luar biasa kalau masarin Bandung ya. Next, gitu ya. Next, biar paham ya yang tahu. Kalau ini ilmu terpentingnya ada di Pak Sakti ya, jadi jangan kemana-mana dulu. Ilmu yang sangat terpentingnya ada di Pak Sakti ini, tentang bagaimana cara jualan cepat hanya dalam waktu 2 minggu dapat 20 juta, itu ada di Pak Sakti. Jadi setelah saya ya. Oke, next. Kalau Bandung Barat mah udahlah, sunrise-nya kota Bandung ya. Next. Oke. Ya, Embroidery Shot kita di relation sama Tonline Hong Kong. Ini kita memang jualan view sih. Jadi Embroidery Shot itu punya view yang luar biasa sebelumnya, view yang luar biasa. Jadi udahlah, tadi saya bawa ketua YPI Al Azhar ke Emeralda, 1 miliaran itu kemurahan katanya. 1 miliar itu kemurahan. Beliau saya lihat branded semua ya, baik topi, tas, dompet, mobilnya aja 2 pintu, ada drivernya, mobil rumahnya di Kota Baru Parahyangan. Ngelihat kita itu katanya kemurahan kalau harga 1 miliaran dengan view-nya se-infinity pool seperti ini, ada kabut, ada apa gitu. Ini di rooftop kita ya, di rooftop kita bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya, kayak gitu. Ini semua rumah itu, apalagi cluster yang akan kita jual besok Kingston itu seperti ini, dapat view gitu ya, kayak gitu ya. Oke. Ya, oke, next. Ya. Buying the view ya ini.
Next, intinya paling gampang itu kita yang jualan 84 tipe 75 ya, luas tanah 84 tipe 75 hampir 3 lantai atau 2 lantai setengah, bonus rooftop, harganya kalau promo ke besok itu di 850 jutaan, cash crush-nya atau DP 50%. Kalau harga normal KPR syariahnya kita 1 miliaran sih, DP 20% berarti 200 jutaan ya, kayak gitu. Next, paling gampangnya. Ingat ya rekan-rekan, jangan kemana-mana, ilmu paling pentingnya bagaimana closing 2 minggu, hanya dalam waktu 2 minggu, 20 dapat 20 juta itu dari Pak Sakti loh. Yang benar-benar Pak Sakti ini expert, apapun ini luar biasa beliau ya, konsultan yang luar biasa. Next, agak cepetan aja next ya, setelah ini Pak Sakti ya, cepetan. Nah, ya ini next, sudah dijelasin tadi, kita dekat BPK Penabur, dekat Al Irsyad, dan dekat lain sebagainya ya, next. Ini dekat stasiun bus ya, 15 menit dari stasiun bus kita Padalarang. 15 menit dari tol Padalarang juga. Next. Ini 5 menit dari Waho waterpark terbesar di Asia Tenggara, personal danaunya juga. Jadi ini di belakangnya kita. 5 menit dari IKEA juga. Next, KBP. Ya. Ya, next silakan. Oke. Mungkin memorinya agak besar ya, jadi ini. Nah, kita dari Jogja. Dan ini besok dikasih voucher belanjanya di sini aja 100.000. Kalau yang survei. Jadi besok itu bukan buat agent ya Bapak Ibu ya, Sabtu itu ya, buat konsumen, buat buyer. Kalau Pak saya mau ikut juga tapi bawa buyer nggak? Bawa ya itu boleh ikut, tapi kalau nggak bawa nggak bisa ikut. Ya next. Jadi ini bukan acara agent ya, Anda harus bawa konsumen. Kalau nggak bawa konsumen, Anda mohon maaf diusir, mohon maaf sekali. Karena tempatnya terbatas, tempatnya sempit banget gitu kan, kayak gitu ya, biar fokus juga. Nah ini set plan kita tahap pertama ini 28 hektar, nanti perluasan bisa sampai 300 hektar. Ya ini tahap pertama dulu. Diredesain oleh Townland Hong Kong sebelumnya. Ya next. Ya. Oke, next. Ini sebentar lagi langsung kita loncat ke Pak Sakti ya. Ayo rekan-rekan next. 4 menit lagi kita ke Pak Sakti. Pak Sakti akan jelasin semuanya buat Anda semuanya. Next. Oke, next lagi. Kita jalannya 20 meter ya, 20 meter. Dari depan ke belakang itu 20 meter. Sampai ke sekolahan Al-Azhar itu 20 meter. Nah ini ada gerbangnya udah jadi, rumah contoh udah jadi, marketing galeri lagi dibangun 2 lantai dengan view stasiun rel kereta cepat. Next. Nanti ada SPKLU, akan dibangun SPKLU ya, buat mobil listrik. Next, 5 tahun lagi kemungkinan kita beralih ya mobilnya listrik semua, BYD, Wuling gitu ya, Chery gitu, MG itu, waduh udah murah dan keren-keren itu, dan jangkauannya tinggi, kilometernya jauh-jauh, kemudian ngecasnya cuma sejam gitu, dan irit. Saya habis mobil listrik cuma 400.000 sebulan, kayak gitu ya. Next, ada teman bermain. Next, ya. Oke, next. Silakan next. Ya, next aja. Oke. Intinya paling gampang ini nanti ada Masjid Jami berdampingan mungkin dengan Al-Azhar ya, YPI ya, Al-Azhar di Jalan Raya Utama Boulevard kita. Ini marketing galeri lagi dibangun 2 lantai. Ini bukan kontainer tapi langsung permanen marketing galerinya ya, 2 lantai. Next. Ya, oke. Nah, ini ada SPKLU nanti next. Karena harus ada gardunya kalau SPKLU next. Nah ini Kingston Park ya, yang paling laku ini nih, Kingston Park next. Pelaksana 84, tipe 75, pokoknya paling gampang, harga normalnya 1 mil, ini paling depan ya, cluster paling depan, next. Nah ini cluster paling depan ya, sisa banyak juga sih, masih banyak ya. Tapi nanti besok dibuka sedikit aja, next. Paling gampang, luas tanah 84, tipe 75, harga normalnya 1 miliaran, ini 1,171, ini harga KPR-nya, rekan-rekan. Harga KPR-nya 1,171, kalau mau DP 20%, berarti 200 jutaan ya. Tapi besok 3 unit aja harga promonya, cash 1 DP 50%, cuma 850 jutaan. Anda bisa langsung dapat umroh bersama Pak Dahlan Iskan, kemudian Menteri BUMN yang di Rut PLN, dapat motor senilai 20 juta. Tapi kalau pola bayarnya harus 14 hari dari booking ya. 14 hari dari booking, dari tanggal hari kalender, itu kalau itu Anda akan dapat umroh, dan plus bonus motor 20 juta. Tapi kalau 15 hari gimana Pak? Ya mohon maaf nggak bisa ya kalau 15 hari. Jadi harus 14 hari ya dari tanggal kalender. Kayak gitu ya. Jadi Anda cuma dapat fee 2,5% dan closing fee 2,5 juta. Tapi kalau Anda closingnya 2 unit per bulan, Anda dapat masing-masing closing fee-nya 5 juta gitu ya. Kayak gitu. Next. Oke. Next. Terus itu juga ada harga 400 jutaan ya. Harga 400 jutaan.
di Block Spring ya. Tapi itu cuma dapat fee sama closing fee aja. 400 jutaan ya. Kayak gitu, dua lantai kayak gitu ya. Oke, next. Ini Berryhill Park, ini paling belakang, ada tanah kapling. Tanah kapling kita 6 sampai 7 jutaan per meter, mulai dari 78 meter persegi. Nah ini ya. 78 meter persegi ini sekitar 6 atau 7 jutaan per meter ya kalau mau beli tanah kapling, tapi di belakang. Dengan perbandingan harga kita masih yang murah kok dengan di tempat yang lainnya. Next. Dengan luasan yang sama, 2,5 lantai kita dapat view. Next. Nah, ini Rumah oke, view dipasang videonya. spektakuler, pemandangan langsung 360 derajat dengan rumah 3 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dengan bonus rooftop yang bisa digunakan untuk berkumpul bersama keluarga sambil menikmati pemandangan. Hampir 3 Dengan lantai ya. harga mulai 2 lantai 400 setengah, hampir 3 jutaan, lantai. kamu bisa dapatkan rumah di sini. Telah mencapai progres pembangunan di klaster Kingston Park tahap 1. Yuk ajak keluargamu untuk survei rumahnya sekarang dan nikmati suasananya. Jangan sampai kehabisan unitnya. Dapatkan harga spesial di Emeralda Resort. Rumah Oke, next. Ayo lihat ini. Oke, next. Nah, terus. Slide. I don't wanna ruin your night. I'm like blind. I might lose control of your life. In the storm, they want you about. Next, videonya nanti bisa dikirim di grup ya. Next, Kang Nugi atau nah ini view-nya kita ya. Sebelumnya mungkin Kang Nugi itu bisa dipasang nggak? Oh belum ya. Next. Nah ini bisa dipasang progres setelahnya next. Biar semuanya rekan-rekan lihat atau berat gitu ininya. Oke, udah mungkin ya. Next, kan udah. Next. Oke, stop launching next. Next aja langsung aja terus langsung ini tipe terbesar kita ya 2,5 miliaran. Di pinggir jalan ini seberangnya sekolah Al-Azhar nanti. Seberang sekolah Al-Azhar ada Royal Park ya, 2,5 miliaran ini. Next aja, next nggak apa-apa. Nanti lebih lengkap di grup ya. 2,5 miliaran ini seberangnya sekolahan Al-Azhar nanti ada ini. Next. Next. Ya. Next. Ya. Nah, ini Block Spring ya. Ini Block Spring yang 400 jutaan ya. Cuman luas tanahnya cuma 42, 3,5 kali 12, tipe 45 2 lantai. Include PPN 482 ya, kayak gitu. Next. Nah, ini ya, konsumen sekarang bonusnya kalau beli cash keras atau DP 50% Samsung Galaxy S25 dan Smart TV ya. Next. Kan lagi ya. Kemudian special offer next. Oke, next aja. Nah, ini ya udah next aja terus aja terus. Next.
Oke, next aja. Kalau cash keras itu ya. Umrah nyaman Next. bersama Inul dan Dahlan Iskan. Oke, nanti umroh ya. Nah, ini. Alhamdulillah kali ini saya Pasang aja dulu, pasang aja. dua public figure ya, sama-sama dari Jawa Timur, sama-sama kontroversi dan sama-sama fenomenal. Pertama adalah Dahlan Iskan, seorang tokoh media mantan Menteri BUMN yang baru-baru ini dituduh oleh para netizen sudah melakukan murtad. Sedangkan yang kedua adalah artis papan atas Inul Daratista, seorang penyanyi dangdut yang kerap kali dipandang sebelah mata dan dianggap hanya sekedar melakukan pencitraan. Nah, kesan saya dalam mendampingi keduanya sungguh luar biasa. Kekhusyuan dan kesungguhan keduanya dalam melakukan ibadah umroh benar-benar sebagai hamba Allah yang soleh dan solehah. Tak ada kesan sedikit pun yang menyimpang dari Islam. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah umrohnya dan semoga umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Hanya Engkau ya Allah yang maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, next kan Oke, nanti ini closing fee 2,5 juta ya per bulan. Kemudian komisi 2,5%. Oke, lanjut sampai Maret ya. Lanjut. Nah ini pokoknya intinya kalau cash keras sampai 50% Anda dapat umroh plus motor baru senilai 20 juta. Next. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Datang ke Nanti ini hari Emeralda Minggu, Resort Sabtu, dan hari rasakan Sabtu sendiri suasana hunian eksklusif dengan udara sejuk, desain modern, serta lokasi strategis. Di acara spesial ini, Anda akan merasakan pengalaman eksklusif bertemu dengan calon penghuni lainnya, menikmati sajian istimewa, serta mendapatkan insight langsung tentang keunggulan di Emeralda Resort. Juga pastinya akan ada promo dan penawaran menarik khusus di acara gathering ini. Di Emeralda Resort hadir dengan konsep hunian modern, lokasi strategis, dan lingkungan hijau yang nyaman. Investasi terbaik untuk masa depan Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera hubungi marketing kepercayaan Anda. Oke, next kan Nugi. Ya, sebentar lagi langsung Pak Sakti ya. Oke, nggak apa. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Nora dan langsung pembahasan teknis bagaimana closing dalam waktu 2 minggu dapat 20 juta. Itu dari Pak Sakti. Saya juga ingin menyaksikan karena kemarin saya absen ya, ada acara keluarga. Sekarang saya insya Allah ingin melihat juga dan mendengarkan juga. Semoga kita ilmunya dapat keberkahan, dapat amal jariah, dan bisa closing semuanya sampai ketemu di Januari tahun. Halo rekan-rekan semuanya. Amin semuanya. Hatur nuhun, saya undur diri. Saya sebelum berlanjut ya. Kayak gitu. Terima kasih Jut ya. Mangga hatur nuhun ya. Baik, Ya. terima kasih banyak untuk Pak Yana karena sudah menyempatkan waktunya di waktu-waktu yang sibuk ini untuk sharing kepada semua member agent dari Yan Prolenko. Kita ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Yana Priyatna. Nah, rekan-rekan semuanya, tadi Pak Yana udah menjelaskan nih tentang product knowledge di Emeralda Resort. Nanti rekan-rekan semuanya, setelah Zoom ini, rekan-rekan, nanti kita akan ada yang namanya grup akad, rekan-rekan semuanya. Kalau misalnya ada yang mau kerja sama dan melakukan akad ataupun MOU, nanti bisa menghubungi Kak Nugi di nomor HP yang udah tertera tadi, rekan-rekan semuanya. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan sharing session yang kedua, yaitu gimana sih caranya buat posting. Kan kita udah tahu nih product knowledge-nya, kita udah tahu nih produk yang akan kita pasarkan, tapi kita belum tahu gimana cara pemasarannya. Nah, sharing session yang kedua ini akan disampaikan oleh Pak Sakti. Beliau dari grup Marlin. Marlin itu apa? Marketing Langit Internasional. Bukan cuma marketing di dunianya, tapi marketing langitnya juga kita laksanakan, rekan-rekan semuanya. Jadi, kita akan mendapatkan sebuah insight baru, sebuah ilmu baru, gimana caranya untuk memposting iklan kita, memposting produk yang akan kita pasarkan agar kena ke target market kita. Oke, Pak Sakti sudah ada di room Zoom meeting malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Sakti.
Malam Nora, insya Allah sudah siap. Halo, iya Pak Sakti. Beri tepuk tangan rekan-rekan semuanya. Kalau misalnya belum bisa beli tepuk tangan secara offline, rekan-rekan boleh reaction aja. Oke Pak Sakti, untuk sharing session yang kedua, Nora beri tempat dan waktunya. Siap, makasih Nora, Masya Allah semangat banget ya, luar biasa. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya, dan saya karena memang waktu kita untuk di malam ini kurang lebih sekitar 45 sampai dengan 60 menit, paling saya ngasih wacana gambaran kemudahan dulu karena sesuai dengan sosialisasi Zoom bahwa hari ini yang kita sampaikan adalah cara gaptek ya. Jadi kita betul-betul gimana caranya dengan cara gaptek tapi bisa closing. Oke. Teman-teman, saya mau nanya nih sama teman-teman semua yang tadi mendengarkan Pak Yana. Ketika Pak Yana menjelaskan product knowledge, Pak Yana sering mengatakan next, 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 next. Berarti kan artinya ada product knowledge yang tidak dijelaskan. Pertanyaan saya, coba teman-teman jawab di chat. Kenapa Pak Yana melakukan itu? Yuk. Kenapa Pak Yana melakukan itu? Ini saya pengen buka dulu wacana teman-teman nih. Membuat kita penasaran. Oke, apalagi? Biar cepat. Oke, biar kita cari tahu untuk melanjutkan pembicaraan. Karena akan dibahas. Sudah umum, supaya penasaran. Oke, ada yang lain? Sudah berulang PK-nya biar kita belajar. Oke. Nah, karena akan dijelaskan saat survei. Oke. Setuju nggak kalau saya mengatakan kenapa Pak Yana banyak mengatakan next, 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 next? Karena bagian inti dari produk sebetulnya sudah dijelaskan. Setuju apa sangat setuju? Ya. Sangat setuju, setuju. Karena ada yang lebih penting, sangat setuju, setuju. Ya, jadi teman-teman, sebetulnya kalau teman-teman perhatikan tadi bagaimana cara Pak Yana menjelaskan, gitu ya. Maka begitulah sebetulnya cara kita menjelaskan kepada konsumen. Perhatikan, Pak Yana tidak membahas masalah harga. Pak Yana tidak membahas masalah rumahnya tipe apa, desainnya apa, spesifikasinya apa, ininya bagaimana. Coba sekarang dari teman-teman, apa sih yang teman-teman tangkap dari product knowledge ketika Pak Yana menjelaskan? Sebutkan 3 poin dari masing-masing, coba. Apa aja? Silakan masuk di kolom chat ya. Ini saya benar-benar pengen pakai cara gaptek gitu loh, bukan cara modern, bukan cara yang kita nggak ketahuan, cara yang jelimet harus pakai kata kunci segala macam gitu ya. Kita pakai cara super gaptek lah gitu bahasanya. Mewah banyak untungnya, oke. Arahkan ke gathering bisa ketemu langsung. View 360 lokasi strategis sekolah. View Al-Azhar Bandung Kota, lokasi strategis developer terpercaya hebat. Harganya bervariasi, mewah, nilai jual tinggi. Bukan harga ya, saya tanya tiga poin yang kira-kira dijelaskan sama Pak Yana itu apa teman-teman? 3 poin, saya minta 3 poin aja. Perumahan terpercaya, lokasi bagus, legal, clean. Oke. Mewah, nilai jual tinggi, view 360, apalagi? Legalitas, integritas, jangan pakai bahasa baku Pak. Saya mau pakai bahasa yang simple aja coba. Itu legalitas, integritas, pelayanan terlalu umum banget gitu. Pakai bahasa gaul, pakai bahasa ala Bapak deh. Saya pengen tahu. View, mewah, strategis, murah, apalagi? Pajak aman, ikut gathering. Ya, teman-teman, sebetulnya artinya berarti gini ya. Nah, ketika saya lihat teman-teman memberikan sebuah jawaban, gitu ya, memberikan sebuah jawaban, artinya kita hanya fokus sebetulnya, coba fokus saja di 3 poin keunggulan yang Pak Yana jelaskan. Terserah apa aja. Tadi kan ada developer terpercaya. Dan itu ditunjukkan bukti-buktinya bagaimana. Legal, clean, and clear. Bahkan nantang kepada buyer kalau misalkan memang dia tidak percaya, silakan datang ke kantor. Terus kemudian, apalagi ketika teman-teman melihat tempat dan lokasi, kesan pertama, katakan meskipun teman-teman belum pernah datang nih, apa yang terbayang? View-nya indah, betul. Mewah, dapat kan kesan mewahnya gitu loh. Nah, jadi teman-teman,
yuk kita fokus dengan 3 poin. Ya, terserah. Ini masing-masing saya yakin berbeda. Cara tangkapnya beda-beda. Dan saya tidak akan memaksakan. Misalkan kalau saya fokusnya 1, developer terpercaya. Ya, terbukti dari hutang bank 0, hutang ke agen juga 0. Terus kemudian juga hutang ke investor juga 0. Gitu ya, bahkan sudah 9 tahun berdiri dan tidak mengganti-ganti nama, masih Yanpro sampai dengan sekarang. Itu sudah membuktikan bahwa dia developer terpercaya. Yang kedua, view-nya mewah, super mewah dan indah, 360 derajat tadi mengatakan. Dan yang ketiga, arahkan ke gathering. Ya, jadi ini versi saya gitu. Versi teman-teman tuh beda. Nih, silakan, masing-masing semua berbeda. Nah, hanya saya nitip, yuk kita fokus dengan 3 poin itu. Ya, 3 poin itu. Ya, 3 poin dari product knowledge. Oke, nah sekarang apa yang kita lakukan dengan 3 poin itu? Saya ingin ngambil gambaran teman-teman semua. Marketing itu ada 4 karakter. Ya, yang pertama, dia tahu kalau dia tahu pola memasarkannya. Ya, ini berarti dia udah paham nih, oh dengan FB marketing dia ngerti, dengan Meta mungkin dia paham gitu ya. Ya kalau misalkan nggak semua, dia mungkin paham salah satu sosial media cara memasarkan properti seperti apa. Dia tahu cara memasarkannya. Persoalannya untuk orang yang tahu kalau dia tahu, dia mau gerak atau enggak, gitu. Ya, dia mau gerak atau enggak. Kalau dia mau gerak, maka dia bisa menghasilkan, gitu. Bahkan mungkin bisa jadi ada di antara teman-teman semua di sini yang sudah tahu cara memasarkan dengan menggunakan robot, misalkan organik, atau cara memasarkan dengan menggunakan Google Ads dan sebagainya gitu. Dia tahu kalau dia tahu gitu. Pertanyaannya, dia mau nggak gitu? Dia mau menggunakan itu nggak? Gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan ayat kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah apa-apa yang sudah mereka ketahui tapi tidak mereka kerjakan. Gitu ya. Makanya kenapa di kita teman-teman semua, saya tidak ingin teman-teman tuh banyak tahu. Kenapa? Karena semakin banyak tahu, tanggung jawab teman-teman bukan hanya kepada kepada buyer, tapi juga kepada Allah gitu loh. Misalkan besok nih yang materi Meta Ads, yuk teman-teman yang memang siap untuk mengeluarkan anggaran, ayo besok ikut pelatihan Meta Ads bareng sama coach, insya Allah coach nomor 1 di Bandung saat ini. Gitu ya, tampil gitu dong. Nah, ketika teman-teman memang belum siap gitu ya, belum siap, tapi pengen coba untuk tahu, boleh. Hanya ketika teman-teman sudah punya pengetahuan tentang itu, ingat jangan sampai kena murkanya Allah, kabur maqatan tadi gitu loh. Niatkan, Bismillah ya Allah, engkau sudah berikan aku hidayah untuk mendapatkan ilmu Meta Ads. Maka jadikan aku, mampukan aku memiliki biaya yang cukup agar aku bisa memberikan biaya, mengiklankan Emerald Resort lewat Meta Ads. Gitu ya. Karena ketika teman-teman tidak punya niat seperti itu, namanya murka Allah. Gitu ya. Jadi kalau dia tahu, fondasi dasarnya adalah tanggung jawab. Ya, jadi dia harus tanggung jawab dengan apa yang dia ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu kalau dia tidak tahu. Ya, dia tahu nih kalau dia nggak tahu. Orang yang seperti ini, dia menyadari kekurangannya itu apa. Ya, coba teman-teman sekarang di sini saya pengen tahu yang betul-betul gaptek, nggak usah malu ya. Karena saya dulu nggak ngerti tentang online. Coba teman-teman ngomong di sini yang betul-betul gaptek, bilang saya. Saya pengen tahu. Coba berapa orang yang betul-betul real gaptek gitu ya? Saya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah, oke, 7, 8, 9, 10. Saya gaptek Pak. Saya. Oke. Nah, sekarang gini, kalau misalkan teman-teman real mengatakan, saya tahu kalau saya tidak tahu, maka ketika teman-teman mengatakan gaptek, maka teman-teman harus sadar diri nih, saya memang gaptek, saya nggak tahu. Ibarat kata nih, teman-teman lagi berada dalam sebuah gua yang gelap, kemudian tiba-tiba ada yang ngasih senter nih. Jadi di gua tuh gelap, kita nggak bisa ngelihat, ini mau jalan kemana tuh nggak kelihatan gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada yang ngasih senter. Ada yang di ujung sana itu ada yang membawa senter. Apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman akan berpikir, wah ini orang jahat nih. Teman-teman di gua yang begitu gelap sendiri,
terus kemudian ada orang bawa senter. Apa yang akan teman-teman lakukan? Ikuti, apalagi? Ada harapan. Bahasanya ada harapan. Oke, apa lagi? Datangi, berterima kasih. Cuma berterima kasih. Jadi ketika pas dari sana, di sana ada gitu ya, di dekat kita kurang lebih sekitar ya 100 meter lah gitu ya. Terus kita bilang, Pak terima kasih ya gitu. Ya, betul. Jawaban Pak Isom. Mendatangi sumber cahaya center. Ya. Dan kita mau mendatangi center tersebut kalau kita merasa diri kita tidak tahu. Setuju ya teman-teman ya? Jadi kalau kita memang merasa tidak tahu, maka kita datangi. Kita mikir nggak pada saat kita mendatangi? Mungkin kita mikir gitu kan. Tapi pada saat kita mendatangi, kita punya harapan. Betul kata Kak Vivi tadi. Ya, kita punya harapan, setidaknya melangkah pelan-pelan, akhirnya kita bisa ketemu sumber cahaya yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan yang sangat pekat. Gitu. Mungkin kita masih ragu, tapi udah ikutin aja. Itu karakter orang yang dia tahu kalau dia tidak tahu. Oke, lanjut. Yang ketiga, dia nggak tahu kalau dia tahu, gitu. Dia tahu nih udah pernah belajar gitu kan, udah pernah belajar YouTube, udah pernah belajar Facebook, udah pernah belajar Instagram, TikTok dan sebagainya gitu ya. Tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Nah, orang yang seperti ini ya dasarnya berarti pelupa, marketingnya lupaan. Padahal udah pernah diajarin, mungkin di seminar yang lain sudah pernah, mungkin ketemu sama developer yang lain sudah pernah dijelaskan, mungkin juga pernah bergabung sama agensi-agensi yang besar gitu ya, diajarin juga. Tapi karena tidak digunakan, akhirnya dia lupa. Ya, dia lupa. Padahal dia tahu, gitu ya. Nah, itu yang satu lupa. Tapi yang kedua gitu ya, punten, maaf, saya harus mengatakan orang yang ada di level tidak tahu kalau dia tahu, dia bodoh. Kalau nggak lupa, ya bodoh gitu. Dia sudah tahu sebetulnya polanya, tapi dia nggak ngerti bagaimana cara menggunakannya. Nah, orang bodoh itu seperti itu kategorinya. Dia tahu gitu kan, ininya begini, tapi karena kurang praktek, akhirnya itu just sebagai teori dia saja, sebagai pengetahuan dia saja yang tidak teraplikasikan, akhirnya tidak ada pengalaman-pengalaman yang membuat dia belajar dari kehidupan yang dia pernah gagal gitu loh. Padahal dia tahu untuk keluar itu tahu. Kayak contoh tadi ya, misalkan di sebuah area gelap gitu ya. Di sana ada senter. Dia tahu tuh kalau senter itu akan mengeluarkan saya dari sumber kegelapan. Tapi dia nggak mau gitu ambil senter. Nah itu bodoh berarti. Gitu ya teman-teman ya. Nah tinggal kita cek, kita ini lupa atau bodoh. Gitu. Nah yang lebih bodoh lagi, dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu, biasanya yang pertama, sok tahu. Boleh teman-teman catat ya. Ya. Jadi kalau dia nggak tahu, gimana sok tahu nih, sok tahu. Ya, baru ngiklan sedikit sudah mulai protes gitu kan ya. Aduh kok listnya nggak ada respon apa segala macam, saya nggak ada respon gitu. Kemudian saya sudah ngiklan di TikTok, di YouTube, di Instagram gitu, tapi kok tidak ada yang ngechat saya. Hey, kita sudah evaluasi belum cara ngiklan kita? Kita sudah benar belum cara bikin konten kita? Kita sudah susun hashtag sedemikian rupa sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan mentor kita atau belum? Kita sudah buat kata kunci yang tepat belum? Kita sudah menentukan lokasi yang oke belum? Kita sudah macam-macam gitu loh. Ya. Nah, orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu, seringnya cenderung menyimpulkan di awal. Belum apa-apa, udah nyimpulin duluan. Nah, ini orang yang kategori ini gitu ya, kalau dia tidak beranjak, tidak naik gitu ya, maka dia akan menjadi orang yang paling bodoh nanti dalam hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Nah, dari 4 ini berarti pertanyaannya sekarang, Kang, kita ada di posisi yang mana kalau kita gaptek? Nah, tergantung teman-teman mau ada di posisi mana. Gitu ya. Teman-teman mau ada di posisi tidak tahu kalau saya nggak tahu kalau gaptek, bisa gitu ya. Atau teman-teman mau posisi tidak tahu kalau saya
tahu kalau saya gaptek gitu ya. Mana? Tapi saya menyarankan, yuk kita ambil posisi kedua. Kita tahu kalau kita sebetulnya tidak tahu. Ya, kalau kita tahu, kalau kita tidak tahu, maka ketika ada center tadi, kita nyamperin tuh center untuk kita ambil, kita pegang, atau mungkin keluar bersama sama orang tersebut. Gitu, ya. Dan orang yang tahu kalau dia tidak tahu, itu tidak banyak berpikir. Nah, ini poinnya teman-teman ya. Tidak banyak berpikir. Tolong catat nih kata-kata saya. Just action. Tidak banyak berpikir. Kang, nanti gimana kalau begini-begini? No, stop thinking gede-gede gitu. Stop thinking yang terlalu banyak. Jalan aja. Itu center di sana kok. Jalan aja gitu. Gitu ya. Terus dia nggak banyak berpikir, jalan aja. Terus kemudian juga tidak banyak merasakan. Orang di sana udah ada center kok, ngapain dirasa-rasain? Aduh, ini orang jahat atau bukan? Lalu ada center di sono gitu kan? Gitu. Kalau misalkan emang dia jahat, ya udah hajar dulu. Bukan hajar, samperin dulu. Kalau dia jahat, berantem sekalian gitu kan ya. Mati-mati deh di situ. Yang penting kalau misalkan mati-mati ada peluang 50-50 gitu kan. Kalau nggak kita yang mati, dia yang mati. Kalau dia yang mati, kita dapat senternya kan gitu. Artinya ada peluang untuk keluar. Tapi kalau kita merasakan duluan, gitu, ini orang jahat apa enggak, belum apa-apa udah ngomong kayak begitu, maka susah nanti dapat senternya itu. Gitu ya. Makanya kuncinya tidak banyak berpikir, dan yang kedua tidak banyak merasakan, ya. Dan rasa itu biasanya muncul karena kita berpikir hasil di depan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 2 poin ini tolong dijalankan. Buat teman-teman yang ngerasa bahwa teman-teman sadar kita ini gaptek ya, saya akan kasih caranya. Please stop berpikir, stop merasakan, ingat ada senternya. Senternya siapa? Dalam hal ini adalah saya. Ya, senternya saya. Saya pegang center, teman-teman percaya nggak kalau saya yang pegang center gitu. Jangan ketika pas misalkan lagi Zoom gini ya, Kang Sakti yang pegang center dulu mah curiga gitu. Aduh susah gitu. Kita keluar dari situ susah gitu kan. Hidup kita aja udah susah gitu kan ya. Mikirnya yang susah-susah, ngerasainnya yang susah-susah. Kapan kita keluar dari kesusahan? Kalau mental kita susah, pikiran kita susah, usaha untuk melakukan usaha juga susah. Kapan kita keluar dari kesusahan? Gitu ya. Makanya kenapa? Yuk kita ikuti center gitu lah teman-teman. Nah, centernya apa? Oke, saya kasih gambaran ya. Yang penting saya bukan minta sih, tidak memaksa ya sebenarnya. Teman-teman sadarkan diri, posisikan teman-teman ada di posisi ini ya. Saya tahu kalau dia tidak tahu, karena teman-teman gaptek. Bukan saya menuduh gitu ya. Teman-teman gaptek dan teman-teman harus sadar bahwa teman-teman gaptek gitu. Jangan so tahu. Kalau teman-teman sadar bahwa teman-teman gaptek, apapun jalani dulu, tidak banyak berpikir, tidak banyak merasakan. Setuju? Oke, ya. Nah, sekarang apa kalau misalkan kita gaptek? Ya, saya bahas sedikit. Yang pertama adalah fokus dulu dengan apa yang ada. Yuk, sekarang yang ada di HP kita hari ini, ya kita coba bukan apa. Apa yang kita miliki hari ini? 1, kita miliki orang gaptek ya. Karena saya juga pernah gaptek seperti teman-teman. Ketika saya gaptek, saya merasa saya hanya punya 2 modal. 1, modal fisik. Yang kedua, modal HP, itu pun teknologinya sederhana. Sepakat atau sepakat? Mungkin bisa jadi download Facebook yang biru gitu ya, udah langsung hang gitu. Atau download Instagram udah nggak kuat, apalagi buka TikTok gitu kan ya. Atau mungkin di antara teman-teman ada yang masih pakai HP Nokia 5510 gitu ya. HP zaman orang tua kita dulu gitu ya. Nah, itu biasanya orang gaptek kayak begitu. Jadi saya merasa ketika kita gaptek gitu, saya dikasih 2 modal sama Allah. Dan kita sadar bahwa ketika kita sadar kita tidak tahu, maka biasanya Allah akan memberikan kita kesadaran potensi yang kita miliki itu apa, gitu ya. Oke, saya full screen ya, sebentar. Aduh, sorry. Mana ya? Nah, potensi yang kita miliki itu apa?
Gitu ya. Jadi oke, saya cuma punya dua nih, modal fisik sama satu lagi modal HP. HP-nya pun HP jeblok gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan dua modal ini sebagai seorang marketing dan sales gitu kan ya? Karena kita gaptek. Tentu polanya cuma dua, teman-teman. Polanya cuma dua. Apa saja? Polanya adalah satu, caranya offline, dan yang kedua, caranya online. Gitu ya. Offline berarti kita menggunakan modal fisik kita. Kita punya apa? Kita punya tangan. Kita punya kaki. Jangan remehkan teman-teman, demi Allah kekuatan tangan dan kaki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, kalau tangan dan kaki kita nggak ada, bagaimana kita bergerak? Kalau jari kita itu merapat seperti ini gitu ya, tidak begini, bagaimana cara kita bergerak? Ini potensi yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Cuma kadang-kadang kita menyepelekan, kita berpikir laptop kita lebih hebat dibandingkan tangan dan kaki kita. Kita berpikir HP kita, Facebook kita, Instagram kita, YouTube kita, TikTok kita jauh lebih hebat dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita punya tangan sama kaki. Gitu ya. Dan tangan kaki ini kalau diputus saja sama Allah gitu ya, apa yang terjadi gitu ya, kita nggak bisa tuh ngoperasiin laptop, nggak bisa ngoperasiin HP gitu. Kita hanya cuma punya tangan dan kaki. Apa yang bisa dilakukan sama tangan dan kaki? Lihat, tangan dan kaki ini bisa bergerak, kaki bisa bergerak. Kemana bergerak? Bersilaturahmi. Offline itu bersilaturahmi. Dekati orang yang kita kenal, dekati orang yang kita dekat, yang sudah kita tahu siapa gitu ya. Dekati semua gitu, karena kita punya kaki gitu. Allah sudah berikan kita kaki, sudah berikan kita tangan, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum Allah cabut kaki dan tangan-tangan kita. Gitu. Bahkan Allah sudah kita kasih mata untuk melihat pasnya saya kemana, datangnya saya kemana. Gitu ya. Ini offline. Yang kedua, caranya online ya. Sebentar, sebelum bicara offline berarti saya nantang teman-teman yang merasa gaptek, khususnya yang berada di wilayah Bandung, Jabodetabek. Mau nggak terjun secara offline ketika teman-teman HP-nya sangat sederhana. Kemudian just ya udah, katakanlah mungkin teman-teman just sebagai penjual kopi, sebagai tukang ojek gitu ya. Mau nggak teman-teman berjuang secara offline? Kalau mau, ayo kita bareng-bareng. Gitu ya. Kemarin di grup akad saya melihat sudah ada 17 orang. Apakah ini masih bertambah? Walau alam bisawab, saya serahkan semuanya kepada Allah. Gitu ya. Karenanya yang teman-teman mau pengen berjuang offline, itu berarti teman-teman sadar bahwa saya ini gaptek, saya nggak punya duit untuk cukup, saya nggak bisa download Facebook, HP saya itu jeblok, HP ininya, memorinya, RAM-nya kecil gitu kan, Instagram juga nggak bisa, kecil gitu. Maka saya dikasih Allah modal fisik, kaki sama tangan. Langkah yang bisa kita katakan, yang bisa kita lakukan adalah secara offline. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Dan Allah tidak pernah membebani masalah sesuai dengan kesanggupan. Maka ketika teman-teman hadir di Zoom ini, pertama, teman-teman ditakdirkan oleh Allah. Padahal kondisi teman-teman jeblok HP-nya, sederhana, uang mungkin cuma sedikit gitu ya. Tapi karena kita dikasih modal tangan dan kaki, maka mungkin jalannya adalah offline. Dan jangan salah teman-teman, di Yang Pro itu leader-leadernya itu jagonya offline. Ya, ketika ada pameran, ada Car Free Day apa segala macam, leadernya datang untuk offline dan penjualan banyak secara offline. Gitu ya. Maka langkah pertama, kalau kita pengen dengan cara gaptek offline, ayo gabung, kita sebar brosur gitu ya. Siapa yang tertarik untuk offline bergabung sama saya, ini saya senternya nih teman-teman, senternya buat teman-teman yang merasa gaptek gitu ya. Yuk kita gabung bareng-bareng, kita pasarkan secara offline. Kesepakatan. Nah, polanya bagaimana, strateginya seperti apa gitu ya, nanti akan dijelaskan pada saat teman-teman sudah berakad. Nah, yang kedua adalah cara online. Nah, cara online apa saja? Oke. Nah, cara online itu ada 6 ya teman-teman ya. Paham ini, ada 6. Dan lihat kata-kata saya. Yang penting
Jadi nggak usah mikir, Benri. Jangan banyak mikir, jangan banyak ngerasain. Yang penting. Nah, orang-orang gaptek sebaiknya kalau misalkan masih bisa WA gitu ya, masih bisa WA, masih bisa ini gitu ya. Saya berharap teman-teman jalankan 6 poin ini setiap hari mulai besok. Setuju? Mau atau sangat mau? Ya. 6 aktivitas ini harus teman-teman lakukan setiap hari. Gitu ya. Karena kita gaptek. Ingat, posisikan diri teman-teman. Saya tahu kalau saya tidak tahu. Dan saya ngasih senternya. Center untuk orang-orang yang masih bisa online meskipun terbatas. 6 kuncinya. Pertama, yang penting saving. Yang kedua, yang penting stalking. Yang ketiga, yang penting chatting. Yang keempat, yang penting posting. Yang kelima, yang penting giving. Dan yang keenam, yang penting praying. Ya. Jadi ada 6 aktivitas rutin yang akan teman-teman lakukan setiap hari mulai besok. Ya. Untuk yang akad, saya akan menekankan 6 poin ini. Saving, sudah saving belum? Sudah stalking belum? Sudah chatting belum? Sudah posting belum? Sudah giving belum? Sudah praying belum? Gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mudah-mudahan waktu masih cukup nih. Ya, lanjut. Yang pertama, yang penting saving. Saving apa? Saving nomor telepon. Ya, nomor telepon apa? Nomor telepon baru. Ya, gimana caranya? Terserah, cari gimana gitu kan. Bahkan sekarang bulan Ramadan loh. Bulan Ramadan itu kita bisa datang ke masjid-masjid gitu kan. Saya dulu teman-teman, itu ketika diminta sama atasan saya untuk mencari nomor baru, maka yang saya lakukan adalah saya setiap hari sholat di masjid yang berbeda. Gitu. Nah, ketika ya mungkin agak sedikit aneh ketika sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat kiri kanan saya siapa? Saya nggak pandang. Saya nggak pandang dia orang kaya, saya nggak pandang dia orang siapapun. Buat saya ketika dia hadir satu saf bersama saya, berarti Allah ridho, insya Allah orang kiri dan kanan saya bisa menjadi teman saya. Maka niat yang pertama, silaturahmi, kenalan sama orang di samping kita. Teman baru kita, ngobrol apa segala macam. Jangan properti dulu, santai aja gitu ya. Kenal gimana caranya biar kita terbangun emosi sampai akhirnya dapat nomor telepon. Gitu ya. Jadi yang penting saving. Siap nggak nih? Gitu ya. Saya dulu pernah melakukan dengan cara tadi, sholat setiap hari di masjid yang berbeda. Apalagi ini bulan Ramadan. Setiap satu langkah teman-teman melangkah di masjid yang berbeda, maka Allah hitung pahalanya satu demi satu. Gitu ya. Nah, teknik simpannya bagaimana segala macam, buat teman-teman yang bisa hadir hari Minggu, saya akan bongkar rahasia bagaimana caranya mengaktifkan ring 1 kita sehingga betul-betul aktif ya. Kita akan full day itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 di kantor ya. Kemarin yang hadir kurang lebih sekitar 60, mudah-mudahan di di besok nih di hari Minggu ya, yang ikut bisa bertambah banyak gitu ya, sehingga kita sadar bahwa potensi yang Allah berikan berupa database nomor HP yang ada dalam HP kita hari ini itu bisa kita manfaatkan, dan salah satunya adalah ilmu namanya database management. Ini penting buat teman-teman yang merasa gaptek ya. Jadi yang penting saving. Yang kedua, yang penting stalking. Nah, stalking itu apa? Ngintip ya. Nah, kita kan biasanya gitu ya. Manusia itu kalau di WA tuh ada beberapa aktivitas gitu ya. Nah, salah satu di antaranya sebetulnya adalah stalking. Nah, stalking apa? Stalking status WA target. Kang, saya nggak tahu targetnya yang kayak gimana sih gitu ya. Sudah, sekarang bayangin aja targetnya orang kaya deh gitu. Tapi sekarang nanti di hari Minggu saya akan bongkar bagaimana mengolah yang target dan bagaimana mengolah yang non target gitu ya. Tapi kalau sekarang, karena saya bilang teman-teman stalking, yuk stalking semuanya dulu deh, gitu. Stalking semuanya dulu. Stalking orang-orang yang biasa posting status, gitu ya. Dan agar kita bisa stalking, tentu harus saling save nomornya. Nomor dia sama nomor kita itu harus saling save, baru kita bisa stalking, gitu. Nah, dengan stalking, setelah stalking kita ngapain? Kita komen untuk buka percakapan.
Biasanya kita ini kan susah ya ngebuka percakapan. Assalamualaikum Kak, gimana kabar? Atau Assalamualaikum Bu, gitu kan, mau nggak? Atau kadang-kadang langsung ngeblas. Nah itu teknik yang kurang tepat karena orang akan cenderung curiga duluan. Tapi kalau misalkan stalking di depan, baru kemudian kita komennya itu tentang tentang ininya, tentang apa namanya, status WA-nya gitu ya. Maka itu dia akan lebih merasa dihargai. Yuk saya tanya sekarang, orang bikin status WA tujuannya buat apa? Coba di chat teman-teman. Apa sih tujuan orang bikin status WA? Biar apa? Biar diketahui orang lain. Biar eksis, iklan. Terus apa lagi? Dikepoin. Nah, caper, oke. Nah, diperhatikan. Berarti kan sebetulnya yang bikin status WA itu pada dasarnya betul biar diketahui sama orang lain. Kebayang nggak kalau misalkan pada saat orang bikin status, kitalah yang pertama melihat statusnya dia. Perasaan dia gimana? Coba kirim di chat. Perasaan dia gimana kalau misalkan dia bikin status, kita duluan yang ngelihat. Atau teman-teman deh, teman-teman pas bikin status nih, apa tuh Beagaga? Beagaga apa terus? Oh bahagia, oh bangga, ya bangga, senang. Nah ternyata saya melihat dari jawaban teman-teman 100% mengatakan senang, ya teman-teman. Artinya apa gitu ya? Berarti sebetulnya target kita pun orang-orang kaya yang ada di HP kita hari ini. Pada saat kitalah yang melihat status dia pertama kali, perasaan dia sama seperti yang teman-teman sebutkan, senang. Gitu ya. Nah, ketika dia senang, pada saat kita komentar, kira-kira makin senang atau malah jadi sedih? Kita komentar nih, tapi komentarnya bukan komentar jualan. Komentarnya komentar tentang SW-nya gitu. Nah, seneng kan jawabannya gitu loh. Dia akan senang lagi, malah makin tambah seneng. Dan akan ngebuka percakapan nggak akhirnya dari situ? Setelah buka status, kita komen, akan buka percakapan nggak? Kira-kira. Menurut teman-teman nih, lanjut. Ya, akan. Pasti buka percakapan gitu loh. Nah, teman-teman tahu ada salah satu agent kita di grup PLC Akad ya, baru kemarin ikut materi tentang stalking ini. Saya belum menjelaskan sedetail ini gitu ya, tapi dia langsung menjalankan praktek stalking ini gitu. Dan apa yang terjadi teman-teman, ternyata yang di stalking itu adalah salah satu istri pejabat tinggi pemerintahan daerah di Kota Bandung. Di stalking gitu kan, aktivitasnya apa segala macam. Endingnya apa? Bu, kita jalan-jalan yuk kemana? Ke situ, dijamin betah deh gitu, view-nya keren banget gitu kan. Siapa tahu aja nanti kita bisa beli rumah di sana. Emang ada rumah di sana? Ada. Udah datang aja dulu ke sana yuk. Gitu, sambil dengerin tuh ada yang ngejelasin. Lihat, dia nggak ngejelasin tentang desain, spesifikasi, harga, gini segala macam. Cuman ngajak jalan-jalan. Kenapa? Karena itu temennya gitu. Dan hasilnya apa? Insya Allah hari Minggu dia akan jalan dan si agent ini ngajak minta ke orang yang di stalking ini, ajak Bu teman-teman yang lain gitu kan, ibu kan pejabat tinggi gitu kan, ajaklah siapa 4 orang 3 orang, oh iya deh nanti saya ajak deh. Jadi akhirnya yang daftar itu 6 orang teman-teman untuk ikut gathering besok. Modalnya apa? Stalking. Asik. Kang, saya di luar kota, Kang. Saya di luar provinsi, Kang. Apa mungkin? Bisa. Orang-orang kaya itu biasanya punya relasi di luar provinsi. Gitu ya. Yang penting teman-teman buka dulu percakapan dengan mereka. Gitu ya. Jangan diem gitu ya. Kang, saya belum tahu siapa orang kaya siapa. Kan sekarang saya udah lama nggak pernah ketemuan sama dia. Ya sudah. Karena kita sekarang merasa gaptek, stalking semuanya. Kalau perlu kita komen semuanya. Gitu ya, komen tentang postingan status WA mereka gitu. Oke, sampai sini paham ya, gitu ya teman-teman ya. Itu stalking ya. Yang ketiga, nah yang penting
chatting. Ya, jadi setelah stalking, yang penting chatting. Chatting kepada siapa? Saya tantang kepada teman-teman semua, yuk kita cek ada berapa database yang ada di nomor HP kita. Mulailah komunikasi dengan semua nomor telepon yang ada di HP kita hari ini. Semua ya, saya bilang. Kang, apakah setiap hari kita harus kan bukannya harus sesuai target market loh. Kita kan gaptek gitu ya. Kalau saya ajarin riset target market harus begini ribet buat orang yang gaptek ya. Apalagi maaf ya, jika teman-teman mungkin umurnya umur kolonial ya, pengennya kan praktis gitu kan, pengennya nggak mau ribet-ribet, sekali tembak jeder dapat gitu. Ya sudah, kalau emang kayak begitu niatnya, karena kita merasa bahwa kita gaptek, kontaklah ke semua, chattinglah ke semua. Ingat, chatting bukan broadcast. Beda antara chatting sama broadcast ya. Chatting itu apa? Melakukan pendekatan-pendekatan gitu loh. Kang, saya belum berani. Ya sudah, kalau gitu mulai dari stalking ya. Dari stalking lahirlah chatting. Gitu teman-teman. Kalau bingung gimana Kang? Gampang, nanti di grup ILC Akad kita bongkar gitu loh. Atau kalau misalkan ada yang bingung, Kang, setelah ini saya ngomong apa lagi ya? Japri ke saya. Ya, japri ke saya, nanti kita akan saya akan mungkin ngasih gambaran gini. Mungkin bisa jadi bukan percakapannya ya, tapi saya kasih mindset ke teman-teman semua. Alurnya begini loh cara ngomongnya sampai akhirnya mengarah ke gathering gitu ya. Sekali lagi, saya tidak minta teman-teman yang gaptek untuk menghafal seluruh produk. No. Justru produk itu bukan untuk dihafal. Udah teman-teman ingat 3 poin, pilih 3 poin dari yang tadi Pak Yana jelaskan, udah fokus di situ aja. Nggak usah mikir-mikir yang lain. Yang lainnya semua akan dijelaskan di acara gathering. Udah gitu aja. Nggak usah mikir-mikir yang lain. Kita ke semua kontak aja sekarang. Nggak usah pandang siapa. Ingat, dilarang banyak berpikir dan dilarang banyak merasakan ya. 2 tuh poinnya. Karena kita berada di ruang gelap nih. Jangan banyak berpikir, jangan banyak merasakan. Kontak dulu, betul. Lanjut percakapan udah pokoknya kontak dulu aja, gitu ya. Nggak usah banyak mikir. Kebanyakan mikir, kebanyakan pertimbangan, akhirnya apa? Nggak jalan-jalan, gitu ya. Oke, lanjut. Yang keempat, yang penting posting. Nah, Kang, saya gaptek, ya sudah, oke. Sosial medianya apa aja sih yang sekarang punya? Misalkan, Kang, saya cuma punya status WA, saya dulu. Status WA dulu gitu. Iya Kang, tapi saya pengen bisa Instagram, pengen bisa YouTube. Oke, boleh. Kita buka kok semua kelas. Cuman saya nitip, awas gitu ya, salah niat. Kalau teman-teman niatnya belajar, maka nanti teman-teman akan terdistract tuh antara cari cuan dengan belajar. Nah kalau sudah terdistract, nanti repotnya cuannya nggak dapat, belajarnya setengah-setengah. Kenapa? Karena ketika belajar mikirin cuan saya udah berapa sekarang ya, waduh cuan saya udah kosong nih gitu. Akhirnya apa? Cuan nggak dapat, belajarnya setengah-setengah, hasil teman-teman gabung di Yan Pro nol. Nah saya nggak mau seperti itu gitu ya. Makanya kenapa sekarang yuk poinnya sekarang yang penting posting. Posting di mana? Di semua sosial media yang teman-teman miliki hari ini. Kalau cuma punya 1, ya sudah 1 itu aja. Yang penting posting. Tinggal nanti saya pelan-pelan saya akan privat gitu ya ke teman-teman. Kayak misalkan saya posting di Facebook gitu kan, posting di Facebook misalkan ya Facebook organik ya, di status Facebook gitu. Di screen, di share percakapannya gitu kan, di share ininya, dikirim linknya gitu ya. Nah, buat teman-teman nanti yang ikut bergabung di Akad, itu ada ketentuan ya. Saya terus terang karena saya mencari yang serius, maka teman-teman yang tidak posting selama 3 hari berturut-turut terpaksa akan kami keluarkan gitu ya. Saya ulang ya, jadi teman-teman yang tidak posting selama 3 hari berturut-turut terpaksa akan kami keluarkan. Kenapa? Karena itu gambaran dari teman-teman nggak serius. Tapi kalau teman-teman misalkan memang ada kendala, ada hambatan, sok yuk komunikasi, ngobrol sama adminnya, atau japri ke saya, atau japri ke Teknora, japri ke Kang Mugi gitu ya. Ceritakan hambatan-hambatannya apa gitu ya. Insya Allah kita bisa memahami, dan kita juga nggak se-strict itu, sepanjang kita komunikasinya terbuka gitu ya. Karena apa? Karena kita ingin melatih teman-teman, khususnya yang gaptek, yang penting posting. Posting apa? Posting dia yang kamu miliki hari ini. Yang kedua, posting brutal, efektif belakangan gitu ya. Jadi nggak usah mikirin hasil, ingat, jangan mikirin hasil, jangan banyak ngerasain, jangan banyak mikir ya.
Pro setiap hari itu banyak banget postingan yang bisa diposting gitu. Jadi udah dikasih bahan iklan, jebret, dikasih bahan iklan, jebret, dikasih bahan iklan, jebret gitu ya. Jadi langsung dapat ininya poinnya gitu ya. Oke, nah poin yang 4 ini, saving, stalking, chatting, dan posting, ini adalah aktivitas-aktivitas marketing bumi ya. Nah, teman-teman, agar semakin kuat dan semakin efektif gitu ya. Postingan dari grup aja ya, Kak. Yes, ya. Tapi grupnya 2, bisa grup Telegram nantinya atau grup yang kita posting ke WA. Kalau Pak Yana ini menurut saya ini developer yang paling rajin ngejapri orang gitu ya. Jadi wah luar biasa lah teman-teman. Beruntung banget, bahkan saya juga merasa beruntung bisa bekerja sama dengan beliau gitu ya. Baru kali ini saya ngelihat seorang owner developer yang ngejapri para marketingnya sendiri-sendiri gitu ya. Masya Allah gitu ya. Ownernya turun tangan langsung gitu, nggak nanggung-nanggung, turunnya betul-betul ke bawah gitu ya. Ini wujud pelayanan yang sangat luar biasa dari Pak Yana gitu ya. Dan dia ngirim apa? Ngirim bahan iklan, kadang ngabarin kita gitu ya. Nah Kak, ketika udah dikasih, wujud syukurnya apa? Terima kasih gitu. Terima kasih, kita posting gitu ya. Oke. Pokoknya posting brutal, mikir efektifnya belakangan. Nah, ini 2 ini yang terakhir, ini adalah aktivitas akhirat, teman-teman. Ya, jadi yang tadi marketing bumi, 4 digital marketing bumi cara gaptek. Nah, sekarang 2 ini adalah aktivitas akhirat cara gaptek. Jadi, cara gaptek akhiratnya gimana? Cara gaptek buminya gimana? Saya kasih bocoran ke teman-teman semua. Ya, apa? Yang pertama giving, yang kedua praying. Ya, giving kepada siapa? Beri apa yang bisa kamu beri untuk pasanganmu, orang tuamu, atau anak-anakmu. Maksudnya gimana? Kita ngiklan boleh brutal apa segala macam, tapi jangan lupakan hak istrimu. Jangan lupakan hak orang tuamu. Jangan lupakan hak anak-anakmu. Ketika anak kita minta kita untuk diajarin untuk belajar, stop dulu pekerjaan iklanmu, fokus dulu layani anak kita. Gitu. Ketika istri tiba-tiba kerepotan gitu ya, pengen minta dilayani gitu karena sudah dikit lagi buka puasa tapi masakan belum selesai, stop dulu iklanmu, fokus dulu layani istrimu. Gitu. Kenapa? Karena walau bagaimanapun ketika kita giving, jangan salah teman-teman, doanya ngalir. Gitu ya. Dan giving itu tidak selalu harta. Giving itu bisa berupa fisik kita dan jiwa kita. Gitu ya. Jadi pada saat kita beriklan, oke, kita totalitas dengan HP kita, dengan diri kita gitu ya. Tapi ketika sudah lepas HP, kita bersama sama istri kita, fokuslah sama istri kita. Kita bersama sama anak kita, fokuslah sama anak kita. Kita bersama sama orang tua kita, fokuslah sama orang tua kita. Givingnya apa? Giving happiness. Berikan kebahagiaan kepada mereka. Gitu. Kang, berarti kita nggak banyak iklan, Don? Iya, bisa jadi. Tapi jangan salah. Ada di sini contoh Abadu gitu ya. Ngiklan sehari cuma 5 kali, tapi closingnya bisa 8 unit sebulan. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan aktivitasnya sebagai suaminya, sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Gitu, saat dimana dia beriklan, tapi poin dia adalah dia giving happiness untuk seluruh anggota rumahnya. Gitu ya. Next kapan-kapan Kang Badu saya akan minta sharing ke teman-teman semua tentang ini gitu ya. Betapa dia cuma ngiklan 5 kali dan itu cuma di rumah 1 2 3 gitu ya. Ngiklan di rumah 1 2 3 5 kali doang. Tapi dia lebih fokusnya bukan iklannya, giving happiness kepada orang lain. Nah, happiness dari orang lain itu baliknya bentuknya apa? Doa kepada kita, teman-teman. Ini cara gaptek loh, jangan salah. Ya. Jadi doanya yang ngalir dari orang tua, dari istri, dari anak kita, Masya Allah. Itu lebih dahsyat dibandingkan iklan yang kita posting hari ini. Gitu ya. Maka jangan pernah lupakan orang-orang di sekitar kita yang juga butuh kita. Kita perlu giving mereka. Dan yang terakhir adalah praying. Ya, kita harus doa. Doa itu apa? Ya, kalau non muslim mungkin datang ke gereja gitu ya setiap hari juga untuk selalu mengingat Tuhan gitu. Nah kalau yang Islam gitu ya praying ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah menciptakan ketenangan dalam diri kita, teman-teman. Ini pesan saya ya.
jangan pernah beriklan dalam kondisi teman-teman lagi stres. Jangan pernah beriklan dalam kondisi teman-teman lagi penuh tekanan. Karena tidak akan efektif ketika teman-teman jiwanya seperti itu kemudian beriklan. Ya, nanti setelah di grup akad, buat teman-teman yang pengen akad silakan akad ya. Di grup akad saya akan share tuh ilmu magnet rezeki itu seperti apa. Kemudian juga ke depan saya akan share bahwa antara buyer sama kita sebagai penjual sebetulnya kenapa bisa closing atau enggak closing itu hanya karena terjadi perpindahan energi dari si calon penjual kepada dari si penjual kepada calon pembeli. Nah, energinya seperti apa itu tertransfer dari ucapan kita, dari jari yang mengetik ya, kemudian masuk, terkomunikasikan, tertangkap oleh mata, tertangkap oleh lidahnya dia, sehingga akhirnya dia bisa merasakan energi yang kita rasakan. Mungkin tidak kelihatan gitu ya, tapi sebetulnya ada aliran energi dari kita. Kalau energi kita lahir dari praying yang kuat, sholat tahajudnya bagus, zikirnya bagus, ininya bagus gitu ya, maka insya Allah gitu ya, ketenangan yang kita hasilkan itu bisa menghasilkan buyer yang tidak kita duga-duga datang secara tiba-tiba. Sehingga kalau motivasinya sudah kalau salah satu aktivitas praying teman-teman sudah betul dijalankan rutin setiap hari gitu ya, maka tinggal tunggu kejutan dari Allah meskipun HP kita gaptek gitu ya. Saya pernah pengalaman, saya cerita sedikit ya teman-teman. Pernah pengalaman, dulu saya pernah bikin video di YouTube ya, itu sampai terbalik-balik gitu. Jadi videonya itu harusnya katakanlah horizontal gitu ya, cuman tiba-tiba jadi portrait gitu kan, terus kebalik orangnya jadi di bawah gitu, kebalik-balik gitu. Terus HP-nya juga masih betul-betul jadul banget. HP-nya itu jadul banget dan ya halo ya, HP-nya betul-betul jadul banget gitu ya. Ya sudah, saya percaya gitu kan, ini HP yang Allah berikan ya hanya cuman ini doang, ya sudah lah gitu loh. Saya manfaatkan apa yang sudah Allah kasih aja, saya percaya kok ini bisa maksimal. Dan ternyata modal kepercayaan itu ya Allah jawab dengan closing 10 unit teman-teman gitu ya, di Bogor gitu. Dulu saya dijuluki sama beberapa kawan-kawan itu YouTuber properti pertama di Bogor gitu ya. Kenapa? Karena sayalah yang pertama kali tampil di YouTube gitu ya, tampil di YouTube, tampil wajah, tampil muka, presentasi gitu kan. Nah setelah itu baru semuanya ngikutin gitu. Sampai pernah satu di training YouTube itu saya hadir 200 orang di salah satu project di Bogor gitu ya. Dan di situ saya mengajarkan presentasi di YouTube, berani apa segala macam. Dan setelah itu mulailah banyak kayak tokoh seperti Wicak Miftah, kemudian siapa lagi, banyak lah gitu ya, yang sekarang jauh lebih berkembang, jauh lebih hebat dibandingkan saya gitu ya. Tapi karena saya bisa memulai itu karena saya mengawali dengan HP yang sangat-sangat sederhana ya, dan saya sadar saya gaptek, tapi saya tahu HP ini dikasih oleh Allah, maka HP ini pasti bermanfaat dan pasti mendatangkan pendapatan buat saya gitu teman-teman ya. Sehingga saya percaya gitu ya, apapun yang Allah berikan insya Allah bisa maksimal dan bisa mendatangkan pendapatan buat saya sepanjang kita yakin gitu ya. Jadi teman-teman, ini ada 6 aktivitas, saya ulang lagi: saving, stalking, checking, posting, giving, praying ya. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan strategi pemasaran, ingin melanjutkan pembelajaran apa segala macam, khususnya buat yang gaptek, saya akan fokus dengan 6 ini aja. Saya nggak akan bicara Facebook marketing, nggak akan bicara Instagram marketing, nggak akan bicara ini. Kita akan buktikan dengan 6 ini closing nggak teman-teman, gitu ya. 6 ini dijalankan closing nggak, gitu ya. Dan saya yakin, insya Allah percaya dengan pertolongan Allah, gitu ya. 6 ini dijalankan bakal banyak yang closing ya. Di antara teman-teman yang mungkin belajar Facebook marketing, Instagram marketing apa segala macam, teman-teman fokus 6 ini, insya Allah bakal banyak yang closing. Kalau pengen lebih dalam lagi, ingin lebih ilmunya lebih dalam dari 6 ini, yuk datang hari Minggu besok gitu ya. Saya akan kupas tuntas 6 ini bagaimana, polanya seperti apa, caranya bagaimana
gitu ya. Khusus buat orang-orang yang gaptek, saya tantang Anda hadir di acara hari Minggu di kantor Yang Pro bersama saya, Pak Yana, dan teman-teman Yang Pro yang luar biasa yang mempunyai tools WA Blast gratisan, gitu ya. Oke, mungkin itu saja materi saya malam ini. Saya serahkan kembali kepada Teh Nora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Nora. Oke, terima kasih banyak buat Pak Sakti karena udah sharing bersama rekan-rekan semuanya. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari rekan-rekan, boleh buat open pertanyaan Pak Sakti? Mangga, boleh. Jam berapa nih? Jam 10:30 nih, atau udah? Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa Boleh, di-drop boleh. di grup ya. Siap. Nah, kalau saya mau Iya, 1-2 karena pertanyaan boleh, 1 pertanyaan boleh. satu pertanyaan boleh, satu pertanyaan rekan-rekan semuanya saya pilih untuk pertanyaan yang mana ya? Belum ada yang bertanya nih. Oh, nggak ada ya? Berarti udah pada paham ya? Waduh. Sepertinya udah paham semua ya, Pak. Jadi mungkin bisa kalau untuk akad ya, rekan-rekan semuanya, nanti setelah Zoom ini, rekan-rekan boleh menghubungi nomor Kang Nugi untuk melakukan proses akad. Nanti beliau akan kirim link untuk pengisian form akad ya, rekan-rekan semuanya. Jadi Pak Sakti, thank you so much karena pada malam hari ini sepertinya rekan-rekan semuanya alhamdulillahnya paham dan belum ada pertanyaan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, rekan-rekan boleh ditanyakan di grup aja ya, rekan-rekan semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang membuat rekan-rekan masih abu-abu atau kurang paham, itu boleh ditanyakan di grup aja. Nanti kita akan bantu menjawab. Akadnya ke siapa, Tenora? Akadnya ke siapa? Akadnya ke siapa? Kalau akad nanti ke nomornya Kang Nugi. Oh, Kang Nugi ya. Mungkin dicari kali ya, Teh, nomornya. Ya, udah di nomor Kang Nugi itu ada di kolom chat ya, rekan-rekan semuanya. Itu sudah di-share untuk nomor Kang Nugi. Boleh rekan-rekan yang ingin melakukan akad ataupun MOU kerjasama dengan Yan Pro Land Club, boleh langsung menghubungi nomor Kang Nugi yang sudah kita sharekan di kolom chat, rekan-rekan semuanya. Oke, sip. Oke, mungkin itu aja ya rekan-rekan semuanya karena udah malam juga menunjukkan jam 10:30 rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya yang bertahan sampai akhir, sampai sharing sesi kedua selesai, dan sampai saya yang speak lagi gitu ya rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sharingkan yang dari tim Yan Pro Land Club dan juga tim Marlin, apa yang kita sharingkan bisa langsung rekan-rekan praktekkan dan bisa langsung membuahkan hasil yang memuaskan untuk rekan-rekan semuanya. Kita akan membantu rekan-rekan semuanya semaksimal mungkin di lapangan, dan tak lupa juga saya ingin mereminder rekan-rekan semuanya, kalau misalnya nanti sudah mulai praktek dan sudah mulai ada yang nyangkut, boleh rekan-rekan nanti bisa menghubungi tim dari YLC kalau misalnya ada survei lokasi, rekan-rekan semuanya. Dan untuk hari Minggu nanti, rekan-rekan, ini kan para pemula semua ya, jadi kita ada sharing session offline di kantor Yan Pro Land Club. Untuk form pendaftarannya ataupun untuk titik lokasinya nanti akan kita informasikan semuanya di grup, rekan-rekan. Jadi pastikan rekan-rekan aktif dan pantau grup selalu. Oke rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk malam hari ini. Terima kasih banyak kepada pemateri juga, yaitu Pak Yana Priyatna dan juga Pak Sakti dari grup Marlin, serta rekan-rekan YLC, ada Kang Nugi, ada Kang Yusuf, dan juga ada Pak Yadi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu aja rekan-rekan semuanya. Mungkin saya nggak bisa mengucapkan dan menyebutkan nama rekan-rekan satu persatu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sampai malam hari ini. Malam jam 10:30 ini. Sangat-sangat antusias semangatnya dan masih 100 orangan lebih yang bertahan. Mungkin itu aja dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.